pertahanan untuk mental kita. Nah, ngomong-ngomong tentang pertahanan untuk mental, seringkali mereka menyerah atau mereka itu kayaknya nggak bisa apa-apa, bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena mental mereka yang sudah cedera. Nah, bagaimana nih cedera mental ini bisa diatasi, guys? Oh, pada sesi kali ini gak ada salahnya ya, karena topiknya tentang leadership. Artinya menjadi seorang pemimpin. Nah, menjadi seorang pemimpin berarti seringkali kita mendapatkan informasi dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Buat kita jadi galau, guys. Kalau udah galau kayak gitu, semuanya yang masuk ke dalam tubuh kita seolah-olah membuat kita jadi lemah, ya. Sehingga dengan kondisi apa yang kita konsumsi melemahkan, udah ya, dikit-dikit udah menyerah, dikit-dikit udah pasrah. Pasrah beda loh ya dengan ikhlas menjalani, guys. Beda juga dengan bersyukur ya. Sehingga nih guys, ada kesempatan kali ini buat teman-teman yang mempunyai sahabat kenalan saudara yang udah 2 tahun terpenjara di Indonesia. Nah, kira-kira nih kalau udah 2 tahun terpenjara, maunya kemana nih guys? Gimana nih? Udah ngeliat background aku belum? Ya. Terus mungkin teman-teman ngomong, Kak, kok karantina, Kak? Wah, iya. Kenapa harus karantina ya? Jawabannya karena memang baru dari luar. Nah, kenapa kok dari luar? Iya, guys. Kami mencoba, bukan mencobai ya, tapi kami mencoba untuk melakukan investigasi atau penyelidikan. Emang kalau dalam kondisi pandemi yang kayak gini, gimana dengan tourism atau gimana dengan mereka-mereka ya yang di negara lain ya. Nah, ternyata nih guys, Indonesia emang juara. Juaranya karena siapa? Karena kita semua ya. Jadi kita emang benar-benar harus taat. Dan memang penduduk Indonesia meskipun seringkali mendapat cibiran penduduk 062 yang gak disiplin, yuk kita mau tepis ya dengan prestasi yang kemarin udah mampu menekan angka COVID-19, bukan menjadikan kita jadi kayak jumawa ya guys, tapi justru membuat kita jadi berwibawa. Wow, bagaimana caranya berwibawa? Ya, bukan cuma sekali lagi ya fisiknya yang kuat, tetapi mental kita pun juga perlu dikuatkan, guys. Apakah ada di antara kalian yang mempunyai teman ataupun konsumen dari produk-produk ini, guys? Karena dari informasi yang di broadcast lewat grup, tuh kalian tahu kan akan ada informasi bakalan akan ada undian. Nah, maksudnya undiannya ini kapan nih undiannya? Gimana caranya dapat undian yang nilainya puluhan juta? Oh, kalau memang di komunitas Breakthrough Generation tuh selalu ada undian puluhan juta, tapi ini undian puluhan jutanya ternyata ditembak dor, ya, gitu ya guys ya, oleh kantor pusat HDI guys. Weh, apa gini-gini ya? Dan ternyata dalam bentuk cash juga nih guys. Wah guys, sehingga nih, nah nanti di akhir acara informasinya itu akan diberikan secara detail setelah sesi materinya selesai. Sehingga buat kalian-kalian, coba kalian cek ya pada data kontak kalian, apakah ada rekanan konsumen. Mereka-mereka yang cuma sekedar pakai. Pertanyaannya adalah, apakah kalau orang pakai produk HDI berarti dia sudah beruntung? Wow. Jawabannya benar banget, karena produk ini ampuh ya guys untuk melawan hal-hal ya yang horor-horor gitu ya. Tapi semestinya kalau mereka menggunakan produk-produk ini, mereka udah merasakan manfaatnya, ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada produknya. Sehingga kagak ada salahnya nih guys, pada kesempatan kali ini kalian undang mereka untuk ke sesi ini ya. Karena di sesi ini mereka akan dapat sesuatu, atau pasti akan melihat sesuatu yang mana mereka akan tahu bahwa HDI
bukan hanya produk-produk yang bermutu, tapi HDI mampu untuk meningkatkan apa nih guys ya, mutu atau kualitas daripada kehidupan setiap orang yang mau. Oke, sebentar aku cek terlebih dahulu. Kurang 4, kita akan masuk ke angka 100 guys, sehingga nggak ada salahnya kita tunggu sampai angka 100 sehingga sesi ini akan segera kita mulai. Dan sambil nunggu teman-teman, masih kurang 2. Halo Kak Nunu, halo Kak Antonius Verbi. Kemudian di sini saya mau coba untuk Kak Wiwin yang udah on cam. Kak Niar, halo, sehat terus ya Kak Wiwin, Kak Niar. Coba cek nih mereka-mereka yang on cam, Kak Foto. Kak Geri ya selalu semangat dan warna bajunya udah menyala kayak aku, Wera. Kemudian juga ada Kak Nina ya, yang antusias banget karena minggu ini akan langsung workshop biskin. Weh, luar biasa ya. Ada juga Kak Vivi Andayani, Kak Nur Afifah, Kak Juli yang tadi udah berapi-api ngikuti acara SSEE. Wah, Kak Yayi apa kabar? Dari kota mana nih Kak Yayi? Sehat terus ya. Oke, makasih ya buat teman-teman yang udah on cam. Ada juga Kak Lucy dari Sidoarjo. Ada juga Dokter Widya, dokter yang selalu semangat ya, menggebu-gebu luar biasa ini. Halo dok, sehat terus ya dok ya. Oke, nah thank you banget buat teman-teman yang udah hadir dan udah on cam. Semoga sesi ini bisa membantu kita ya. Meiska juga, wah ini yang membakar nih ya, membakar mana? Membakar Gorontalo nih. Mana nih Sion ya, saya belum melihat wajahnya. Oke, by the way, busway, karena di Jakarta ya, mentang-mentang ngomongnya busway. Buat teman-teman, kalau kalian datang sendirian pada kesempatan kali ini rugi pakai banget ya. Sehingga pastikan kalian tidak menggunakan earphone kali ini. Tapi kalian buka volumenya, kemudian gedein volumenya supaya orang-orang yang ada di rumah kalian bisa mendengarnya. Kenapa harus mendengarnya? Karena ada sesuatu yang spesial yang mau lewat nih ceritanya. Salam kenal, Bu Yayi dari kota mana nih? Oke, makasih juga. Ya, oke. Sekali lagi aku mau ingetin, volumenya digedein ya. Jangan pakai earphone. Kemudian kalau perlu, pasangan kalian duduk bersama dengan kalian saat ini. Wah, kenapa? Karena apa ya? Karena sebentar lagi yang mau memberikan sesi pada kesempatan kali ini itu adalah mantan pacar aku. Woi, kalau mantan tuh gimana ya? Mantan terindah ya. Oke, jadi kami mengerjakan bisnis ini berpasangan nih guys, ya. Tepatnya baru saja, baru kurang lebih sekitar 25 tahun. Oh, itu bukan baru, Kak. Tapi itu udah lama banget. Iya, karena nggak ngerasa banget ya jalankannya 25 tahun. Itu seolah-olah waktu yang gitu ya. Singkat, padat, jelas gitu. Dan sampai di titik ini. Nah, beliau mempunyai latar belakang pendidikan yang super karena kalau dilihat dari jenjang pendidikannya, bukan hanya menempuh S1, tapi juga S2, tapi juga merangkap ya, karena sekolahnya pada saat S1 itu juga sekolah D3 perpajakan. Nah, dengan 3 universitas yang berbeda yang dia ambil, dia sama sekali nggak lulus cum laude, tapi untuk IPK-nya itu selalu di atas 3,8. Wah, per 4 ya guys. Sehingga beliau pun juga berhasil ya untuk mengalahkan kandidat-kandidat yang melamar pekerjaan di perusahaan besar dunia atau worldwide consultant ya, konsultan, perusahaan konsultan. Di mana perusahaan konsultannya dia itu adalah 5 besar, dan dia pun bukan cuma sekedar diberikan pelatihan di dalam negeri, tetapi pelatihannya sampai juga di luar negeri.
berbekal dengan prestasi yang luar biasa pada saat dia ngerintis karirnya di perusahaan konsultan tersebut, tiba-tiba, tiba-tiba ternyata Allah menunjukkan jalannya untuk ketemu dengan HDI melalui penyakit alerginya. Kok bisa ya? Jadi ternyata penyakit alerginya inilah yang menemukan dia dengan HDI ya. Nah, apa dan bagaimana dengan posisi yang udah bagus dan 20 tahun yang lalu di mana dia bekerja sebagai seorang konsultan dengan rate dolar, tetapi akhirnya ya guys, bukan dengan kondisi pada saat itu krisis ekonomi sehingga dia di PHK atau kondisinya prestasinya dia gak bagus, justru posisinya dalam kondisi bagus-bagusnya ya, sampai pada saat mengundurkan diri mendapatkan penawaran untuk bekerja part-time. Itu pun dia tolak. Dan setelah ditolak, perusahaannya masih nggak mau nyerah ya, karena memang bermutu dan berkualitas, sampai akhirnya perusahaannya itu menawarkan, terserah lu mau masuk berapa jam, atau nggak mau masuk, yang penting kerjaannya beres. Wow guys, gajinya udah ya gak perlu diomongkan lagi. Sehingga nih guys, kenapa ya dengan leadership yang dia ambil sekarang ini sebagai bagian daripada kehidupan dia, dan ternyata bukan hanya kehidupan dia, tapi kehidupan banyak orang lah yang dia utamakan. Siapa lagi nih kalau bukan langsung saja kita panggil Royal Tuan kita, Leon Jayono, AKMM. Yuk, silakan, welcome Pak Leon. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Jos. Oke. Ternyata ada juga ya Pak Leon ya yang pakai wallpaper sama kayak Pak Leon. Ada juga yang pakai wallpaper sama kayak aku, Pak Leon. Yuk, mana? Banyak-banyakan ya. Banyak yang mana ini? Minta dong wallpapernya, nggak dibagiin katanya. Oke, ya guys. Jadi pastikan Anda bisa ajak teman-teman, rekan-rekan Anda semua masuk di Zoom yang kali ini ya guys ya. Kenapa? Karena mungkin ada beberapa yang belum pernah didengarkan ya, belum pernah Anda dapatkan, Anda bisa mendapatkan pada pagi hari ini. Dan sesi ini memang benar-benar baru. Kenapa? Karena tadi malam sampai jam berapa ya kita? Sampai kurang lebih sekitar jam 3 Pak Leon. Ya. Jadi tadi malam itu sampai jam 3 ya. Jam 3 pun itu belum selesai. Jadi masih dilanjutkan lagi hari ini untuk menyelesaikan PowerPoint-nya. Ya, itu pun masih ada yang belum lengkap ya. Mudah-mudahan nanti akan bisa dilengkapi lebih dalam lagi di penjelasan berikutnya. Tapi saya percaya sesi ini akan bisa mengubah ataupun ini ya, menggerakkan rekan-rekan Anda untuk mereka bisa melompat lebih tinggi, untuk meraih achievement yang lebih tinggi dan sebagainya. Jadi pastikan rekan-rekan Anda masuk semua. Dan nanti di sesi akhir saya akan memberikan penjelasan ya bagaimana untuk undian yang puluhan juta yang tadi disampaikan sama Bu Anggra ini ya. Itu penting banget untuk kita bisa melakukannya. Oke, guys. Jadi sebelum ini ya saya memulai sesi ini, saya ini izin dulu ke Anda. Jadi sesi ini bukan sesi untuk menyombongkan diri ya. Jadi mohon maaf sebelumnya, tetapi sesi ini karena kerinduan kami, karena keinginan kami untuk Anda pun juga bisa menikmati yang semestinya Anda berhak untuk dapatkan di HDI ini. Betul Pak Leon, karena pada dasarnya setiap orang itu mempunyai hak yang sama untuk memperjuangkan apa-apa yang dimiliki oleh mereka-mereka yang udah sampai duluan ya. By the way Pak Leon, saya kok udah ngerasa hot ya saat ini. Ini AC-nya jalan apa enggak ya? Kok rasanya keringetan ini ya? Emang di sana juga lagi keringetan atau gimana? Jadi ceritanya ini guys, nggak tahu kemarin itu kok tiba-tiba saya ngomong sama Bu Anggra ini 2 hari yang lalu ya. Kita buat sesi aja hari ini Selasa ya. Untuk ini apa Spectrum of Disease ya kan. Nah terus kemudian ya kita buatin materi-materi untuk Anda. Nah tercetuslah materi pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Anda. Jadi pesan saya,
apa yang saya sampaikan ini bukan untuk menyombongkan diri, tetapi tujuannya hanya satu, yaitu untuk Anda juga berhak mendapatkan yang semestinya Anda bisa dapatkan. Cuma selama ini karena sesuatu hal yang belum didapatkan mungkin, ya. Yuk kita lihat bersama-sama. Nah, saya ada satu cerita dulu untuk Anda, untuk mengawali sesi saya ini. Jadi cerita ini berawal dari seekor singa, ya. Jadi seekor singa, yang mana singa ini bangunnya kesiangan. Nah, jadi bangunnya kesiangan, kemudian lapar sudah. Karena singanya baru karantina ya Pak Leon. Nah, Jadi kalau karantina itu biasanya bawaannya selalu maunya tidur ya. jadi baru karantina singanya, ya tuh ternyata singa pun juga ada karantina ya. Soalnya singanya habis pergi kemana-mana, balik di karantina dulu ya, nggak boleh keluar kemana-mana. Nah, singkat cerita, karena bangun jam 10, jam 11 gitu kan, sudah mulai lapar. Nah, tentunya kalau lapar bagaimana? Ya, singanya ini mencari makan. Oke? Nah, singkat cerita, singa ini mencari makan, kemudian dia keluar, ya kan? Dia saat keluar, dia lihat ada rusa. Wow, ini makanan kan? Makanannya singa, makanan empuk kan? Sehingga singa ini lihat ada rusa. Sudah ada satu rusa, ini diincar sama dia. Rusa ini jalan kemana-mana, ya kan, diincar pelan-pelan sama dia. Kemudian sudah mulai agak dekat, dia kejar. Wah, sudah dekat guys. Kemudian, rusanya ketakutan kan, lari. Terbirit-birit dia kan, terkencing-kencing. Rusanya lari, dia kejar singanya ini. Sudah dekat guys, sudah dekat. Tapi nggak dimakan sama singanya. Dibiarkan jalan lari lebih kencang lagi. Kemudian dikejar lagi. Kemudian rusanya ini kan lari lebih kencang kan. Tapi di dekatnya nggak dimakan sama singanya ini. Kemudian rusanya lari lagi dikejar lagi, deket nggak dimakan lagi sama singanya. Tapi dibiarkan rusanya itu lari terbirit-birit. Wow. Terus kemudian ada singa yang lain itu melihat. Setelah mereka selesai lari-larian antara singa dengan rusa ini. Kejar-kejaran maksudnya. Setelah selesai kejar-kejaran antara rusa dan singanya ini, kemudian singa temennya ini tanya, tadi kenapa kamu gak makan-makan sama dia? Kok gak kamu makan itu rusanya? Singanya menjawab, ya, I'm chasing for fun. Saya ngejar rusanya itu untuk saya itu happy, untuk seneng-seneng aja. Jadi habis bangun ya kan, kepingin untuk bersantai-santai, kepingin untuk happy. Nah, dia lihat ada rusa yang di dekatnya dia kejar ya kan, rusanya terbirit-birit. Dia seneng ya, dia senang, kemudian lari lagi, dikejar lagi, tambah lari lagi kan, dikejar lagi. Jadi cuma untuk seneng-senengan aja. Tapi rusanya, kenapa rusanya itu bisa tetap lari kenceng? Ya karena rusanya itu larinya untuk kehidupan dia. Karena kalau dia larinya pelan-pelan langsung dimakan sama singanya ya. Guys, apa maksud dari cerita saya ini? Cerita saya ini mengatakan bahwa kalau kita menjalani kehidupan untuk hanya bersenang-senang, maka hasilnya pun juga santai-santai, hasilnya pun tidak maksimal. Saya dulu awal-awal pada saat menjalankan HDI, itu saya pun juga menjalankannya just for fun. Jadi just for fun. Just for fun. Ya, just for fun ya. Soalnya emang bagus ya Pak Leon produknya ya. Iya. Makanya ya fun-fun aja ya. Ya fun-fun aja, sekedar kita nawarkan ke teman supaya menolong teman, ya kan. Kemudian ada promo ya kita sharekan. Tetapi tidak ada sesuatu yang dikejar, dengan all out, dengan mengeluarkan segala daya upaya. Itu tidak ada. Jadi jalankannya cuma fun-fun saja. Kenapa ya? Karena waktu itu saya sudah kerja di konsultan Arthur Andersen. Nah, waktu itu jabatan saya pun juga jabatan yang lumayan. Bahkan dalam waktu beberapa tahun ya, kurang lebih 2-3 tahunan, saya itu di training di luar negeri. Di luar negerinya 2 kali. Jadi dalam waktu 2-3 tahun, saya itu di training di Thailand waktu itu sekali, kemudian sebelumnya itu kalau nggak salah harusnya di Penang atau di mana, cuma karena masalah dengan bencana di sana, akhirnya dialihkan ke Thailand. Jadi akhirnya saya itu 2 kali training di Thailand. Jadi training yang pertama di Chiang Mai, kemudian yang kedua itu di Phuket. Ya,
Jadi trainingnya 2 kali itu di luar negeri dalam waktu cuma beberapa tahun. Nah, sehingga saya ngerjakan HD ya just for fun. Ya sekedar untuk jemput pacar. Waktu itu masih pacaran, ya kan? Jadi jemput pacar Terus di kalau kantor. ada lihat temen yang anaknya sakit atau temennya sakit gitu ya Pak Lion ya? Iya, ada temen yang orang tuanya sakit, ya kita kenalkan ini just for fun untuk menolong dia. Sekedar ngomong. Ada promo ya kita sebarkan ini loh, ada promo ini dan sebagainya. Tapi dalam hati saya tidak ada sesuatu yang dikejar, yang harus saya mencapai posisi yang lebih tinggi atau apa, itu ya tidak ada. Jadi hanya untuk bersenang-senang saja. Wow, ini mungkin kalau teman-teman yang ada merasakan saat ini seperti saya dulu, Berarti Pak Lion? berarti ya nasibnya akan mirip-mirip nanti ya. Siapa di sini yang saat ini masih just for fun ya? Ada nggak kira-kira ini? Bisa raise hand ya? Siapa nih? Hot, lagi hot ya. Yang jalankan bisnis HDI just for fun itu siapa? Karena bakalnya nasibnya akan jadi royal crown juga kayak Pak Lion. Amin ya. Banyak yang ketawa-ketawa Pak Lion, itu pun juga sudah banyak yang resen gitu Pak Lion. Wow, sip, mantap ya. Ini cocok ya Pak Lion ya? Cocok. Ke acara ini ya? Cocok banget. Karena kan banyak banget orang-orang yang just for fun menjalankan HDI. Nah, kalau kalian juga mempunyai kemiripan ataupun rekan-rekan kerja kalian yang juga mirip, ajak dong masuk ke sini. Nanti akan seperti Pak Lion ya, rekan kerja kalian. Wah, lumayan ya kalau punya satu downline yang kayak Pak Lion. Bukan kitanya yang kayak Pak Lion saja, tapi satu downline yang kayak Pak Lion. Yes. Jadi guys, itu yang dulu. Jadi akhirnya apa? Ngerjakannya ya sekedar untuk minimalis supaya dapat bonus. Jadi, oh ini bonusnya kalau saya cuma enterprise berarti kan nggak menjangkau ini. Ya berarti supaya menjangkau ya manajer ya. Manajer cukup supaya dapat bonus lah. Kan lumayan sih, kita dapat berapa level kan, kalau manajer kan 5 level jadi menjangkau udah beres. Jadi just for fun, ngerjakannya pokoknya sekedar untuk ya mendapatkan tambahan penghasilan lah, untuk menolong orang lah. Jadi sekedar untuk melakukan aktivitas ya, termasuk menyenangkan pacar. Nah, Jemput soalnya ya. Soalnya jemput ya toh. Nah, terus pacar minta ayo dikenal-kenalkan ya toh. Nah, ya jadi ya sekedar kenal-kenalkan aja karena permintaan dari pacar untuk supaya nawarkan ke teman kantor, nawarkan teman-teman sekolah dulu, teman SMA. Bantuin dong. Nah, pacar yang minta, ya otomatis ya oke lah, sekedarnya pokoknya sekedar itu aja. Karena diminta, ya saya lakukan seperti itu. Guys, ada yang seperti itu mungkin? Diminta oleh upline-nya, ayo dong, ayo sebar-sebarkan. Jadi mungkin ada yang nasibnya sama seperti saya ya, karena Anda nawarkan nyebarkan promo atau broadcast ya kan, sharing itu karena diminta oleh upline Anda. Ayo ini ada promo bagus, ayo sebar-sebarkan. Jadi nyebarkannya itu karena diminta oleh upline. Jadi bukan dari diri kita yang mau untuk niatan untuk mengejar sesuatu yang jauh lebih tinggi, itu waktu itu belum ada. Jadi masih just for fun. Oke, ada nih yang seperti itu nih ya. Apalagi ini ada promo sahabat 1, sahabat 2, diskon 20%, madu setengah kilo 2 plus Propohelix 60 kapsul. Itu jadi cuma 1.020.000 ya. Kemudian 2 kilo madu, 2 botol madu yang 1 kilo dengan Propohelix 60 kapsul 1.420.000. Wow, itu kan murah banget ya kan? Upline Anda minta Anda, ayo cepat disebar-sebarkan. Nah, pas ada promo ya kita sebar-sebarkan. Broadcast ya kan? Posting. Ya itu hampir mirip seperti saya waktu dulu, karena saya ada pacar yang minta saya untuk nawar-nawarkan, nyebarkan, ya udah saya sebarkan. Itu karena untuk menyenangkan hati pacar. Bukan niatan untuk jalankan HDI-nya ya Pak Dion? Betul ya. Jadi bukan niatan untuk mau maju, mau mengubah nasib, mengubah hidup ya kan. Tidak ada niatan, just for fun ya kan. Akhirnya apa? Ya hadiahnya pun juga for fun.
Jadi ya funny aja, lucu ya. Oh, Lucu, lucu. Kenapa lucu? Karena 2 tahun bonus kami cuma 500.000. Oh, iya itu lucu banget ya. Lucu kan? Bayangkan 2 tahun di HD itu loh, bonusnya cuma 500.000 sebulan. Aduh, Itu yang kami ya. dapatkan. Mudah-mudahan ya Pak Leon, next time kita akan cari berkas-berkasnya untuk menunjukkan kalau memang benar-benar 2 tahun 500.000 Iya. ya Pak Leon. Rasanya masih ada itu ya. Nanti kita cari ya di rumah. Ini di Jakarta ya kan. Itu ada yang nanya katanya gitu kok dipertahankan katanya. Lah, ya itu. Sesi ini ya. Makanya sesi ini guys ya. Jadi kalau Anda yang punya nasib yang sama seperti saya, ataupun rekan-rekan Anda yang mungkin sama seperti saya, Anda mungkin sudah tidak, Anda bukan just for fun kayak saya dulu ya kan, Anda sudah punya sesuatu yang mau Anda kejar dan sebagainya, tapi mungkin ada rekan-rekan Anda yang masih seperti saya, just for fun ngerjakan HDI-nya, segera panggil guys. Segera panggil ya, karena ya, yang awalnya just for fun itu nggak tahu nanti belakangnya bagaimana. Fun terus menerus atau fantastik. Fantastik. Lah, ya. Jadi nggak tahu fun atau fantastik ya kan. Nah ini kan kita cerita funnya dulu, oke? Iya, memang sesuatu yang lucu itu selalu menarik ya guys ya. Tapi menariknya itu untuk lucu-lucuan terus menerus atau sesuatu yang fantastik nih. Nah guys, kalau kalian ngerasa ini sesi penting, yuk pastikan ya. Pasangannya pun juga ikutan tuh ceritanya. Oke, ya kita lanjutkan ya sekarang ya. Jadi guys, waktu itu jalankannya cuma sekedar fun. Kalau ada promo diminta oleh pacar ya kita sharingkan. Sekedar untuk menolong. Kalau ada orang yang membutuhkan. Kalau ada orang yang cerita, orang tuaku kena stroke loh. Wah, saya ngomongin ya toh. Tapi kalau orang nggak cerita, ya saya nggak ngomongin apa-apa. Saya sekedar ini aja, pokoknya ya keep in mind. Jadi ya saya tidak cerita ke dia, cuma di benak saya, oh ini produknya bagus, karena saya sudah pakai bagus. Begitu. Ada yang seperti itu juga? Ya. Ini tidak nyindir ini ya. Ini truk kita nyata ya. Kita cerita. Cerita apa yang saya lakukan dahulu kala. Iya. Karena kan dulu kerjanya kan cuma supir ya Pak Leon ya. Nah ya itu. Sopir itu kan perlu fun, dan gitu ngantuk. Nah, oke ya. Nah, jadi singkat cerita, nah pada saat itu kami itu bonusnya cuma 500.000 sebulan. Ya, sejak tahun 96 joinnya sampai tahun 98. Kemudian kami itu rencana menikah tahun 99. Betul ya? Betul. Oh iya. Masih ingat. Nah, jadi kami menikahnya itu di tahun 99. Oke. Sejak mulai mau menikah, itu baru mulai bingung. Kenapa? Karena kita harus mempersiapkan rumah, ngisi-ngisi rumah, ya kan? Orang tua membantu untuk menyediakan. Tetapi kan kita harus ngisi-ngisi, beli sofa, beli kulkas. Ternyata untuk membeli sofa, kulkas, itu uangnya habis-habisan, guys. Iya, jadi benar. Jadi untuk membeli sofa, untuk membeli korden, untuk membeli TV, untuk membeli kulkas, untuk beli perabotan, untuk ngisi mebelnya, untuk ngisi macam-macam, ya kan? Untuk beli mobil dan sebagainya. Wah, itu habis, guys. Termasuk kita harus membangun rumahnya. Karena waktu itu orang tua saya membelikan tanahnya, kemudian kami membangunnya. Ceritanya seperti itu. Guys, apa yang terjadi karena mulai kesulitan, uangnya mulai kurang, kira-kira bagaimana nih? Ada badai. Nah, karena ada sesuatu yang memepet. Wah, ini gila. Uangnya ternyata tabungannya dalam sekejap langsung habis ya kan?
untuk macam-macam, beli barang macam-macam, belum lagi untuk pernikahan dan sebagainya. Nggak cukup ternyata. Wah, karena mengalami ketidakcukupan itu, alhasil apa? Ya, segala upaya dilakukan, apa yang bisa menghasilkan duit, lakukan, ya kan? Bu Anggra ini sampai harus, apa itu? Ngelesi mahasiswa, ngerangkai bunga lah, kemudian jual macam-macam, jual apa lagi kamu? Parcel, ya kan? Kalau musim parcelan itu jual parcel lah dan sebagainya. Itu karena ya duitnya nggak cukup untuk menikah, untuk mengisi rumah, untuk membangunnya dan sebagainya. Guys, I'm running for my life, bukan I'm chasing for fun. Fun-nya udah berubah ya, fun-nya. Sejak saat itu berubah kita. Jadi pola pikirnya bukan lagi untuk for fun saja, bukan cuma untuk happy-happy, senang-senang aja, tetapi I'm running for my life. Jadi saya berikutnya mengerjakan hatinya untuk kehidupan. Guys, ada yang mengalami hal yang sama? Mungkin Anda mengalami posisi hari ini kesulitan juga untuk nyekolahkan anak, atau mungkin untuk kontrakan rumah, atau mungkin untuk membangun rumah, atau mungkin untuk menikahkan anak, atau mungkin menyekolahkan anak, atau mungkin untuk orang tua yang mungkin lagi sakit dan sebagainya. Mungkin ada yang mengalami seperti itu, guys. Itu bukanlah sesuatu yang buruk, tetapi justru Tuhan mau supaya kita ini keluar dari zona nyaman. Tuhan mau supaya kita ini benar-benar bisa melakukan yang lebih, bukan cuma untuk for fun, tetapi untuk for our life. Oke? Nah, singkat cerita, akhirnya karena kita bukan cuma untuk for fun, karena sudah mulai mikirkan untuk kehidupan, dengan DHD kita bisa memiliki kehidupan yang jauh lebih baik, ya. Dengan ya macam-macam lah, Anda tahu kan, dengan buku cash flow quadrant dan sebagainya. Saya tidak perlu cerita di sini. Saya ini ya, saya skip di sananya. Akhirnya kami tembus untuk naik kapal pesiar Star Cruise. Nah, itu. Waktu itu targetnya nggak terlalu berat rasanya ya. Rasanya cuma sekitar 600 juta BV atau berapa itu. Untuk naik kapal pesiar Star Cruise, ya kan? Nah, betul ya? Iya, betul banget, betul. Rasanya tidak sampai itu kok ya, di bawah itu rasanya. Jadi singkat cerita, akhirnya kami tembus naik kapal pesiar Star Cruise. Kapal pesiar Star Cruise itu kurang lebih tahun 99, tahun 2000-an. Bentar. Kalian ini cuma ngomong toh, atau memang beneran sih? Nah, ya itu. Kamu ada nggak? Itu ngomong toh atau beneran sih? Ya, coba ya kita lihat ya. Oke. Ya, jadi itu yang pertama kali kami jalan-jalan ke luar negeri itu dari naik kapal pesiar, guys. Jadi kapal pesiar dari HDI itu naik kapal pesiar. Sebelumnya kami pernah keluar negeri, yaitu pada saat saya ke Thailand diajak oleh perusahaan konsultan, ya kan. Kemudian saya dulu pernah sempat sekolah 2 bulan di Taiwan. Ya, transit di Singapura waktu ke Taiwan itu sendirian berangkat, tapi cuma 2 bulan di sana. Kembali lagi ke Surabaya ya. Jadi saya keluar negerinya itu sebelum dari HD itu sempat kuliah di Taiwan, kemudian transit di Singapura, sama dari perusahaan konsultan itu 2 kali training ya di Thailand. Nah, itu ceritanya saya keluar negerinya. Berikutnya naiklah kapal pesiar. Nah, ini kapal pesiarnya, guys. Jadi kapal pesiar Star Cruise Virgo ya. Kurang lebih tahun 99, tahun 2000-an ya itu ya. Kita naik kapal pesiarnya itu. Nah, itu Anda bisa lihat kapal pesiarnya itu panjangnya cuma 268 meter, lebarnya 32 meter, tingginya cuma 49 meter ya. Jadi tidak terlalu besar dibandingkan dengan Spectrum of the Seas. Nah, ini gambarnya. Nah, ya. Ini aktor sama artisnya. Ini zaman tahun dulu ini ya kan. Masih belum punya anak ini rasanya ya. Sudah punya anak atau belum punya anak ini? Ya. Masih unyu-unyu ya. Nah, guys, jadi pada saat itu kami naik kapal pesiar. Nah, singkat cerita, pada saat naik kapal pesiar, wah, kita melihat, ternyata enak ya di kapal pesiar ini ya. Emang apa enaknya, Pak Leon? Wow, makanannya 3 kali sehari, makan sekenyangnya perut, kemudian
entertainment-nya. Kemudian kita ini bisa menikmati hidup. Kita tidak mikirkan stres, tidak mikirkan beban-beban, ya kan, masalah-masalah. Selama 4 hari 3 malam di atas kapal itu, kita benar-benar mendapatkan kehidupan. Kehidupan yang inilah yang kita ingin cari dalam kehidupan ini. Kita bisa menikmati hidup, tetapi kita bisa berkarya, kita bisa menolong orang lain, kita tetap berkarya dengan kita menikmati kehidupan kita. Wow, guys, ini adalah titik perubahan yang membuat saya benar-benar mengerjakan HD-nya dengan all out. Kenapa? Karena saya tahu kehidupan inilah yang akan saya cari, kehidupan inilah yang mau saya dapatkan di hidup saya. Gara-gara naik kapal pesiar Star Cruise ini, guys. Bentar. Kalau ngomong tentang gara-gara naik kapal pesiar Star Cruise, sampai dapat, maksudnya sampai ngerasa kehidupan ini yang aku mau, kehidupan ini yang aku harus, gitu ya. Itu di titik mana nih, Pak Leon? Apakah karena ngerasa bahwa bukan cuma sekedar kerja bagai kuda, Pak Leon? Atau gimana, Pak Leon? Karena kan pada saat naik kapal pesiar ini, Pak Leon pun kan juga udah dikonsultan tuh ceritanya. Ya. Juga ke luar negeri lewat konsultan. Tapi kan sama-sama ke luar negerinya. Tapi kenapa kok dapat hidupnya di kapal pesiar ini gitu, Pak Leon? Ya, karena kalau yang di luar negeri yang lain sebelumnya itu kalau di konsultan itu waktu itu cuma training, guys. jadi ke Thailandnya itu tidurnya di hotel bintang 5 ya, di hotel apa itu, Le Méridien kalau tidak salah. Tapi ya untuk training. Jadi training masuk ke classroom, kemudian kita ini ya belajar dan sebagainya, diskusi dan sebagainya. Nah, tapi di kapal pesiar ini beda. Kita diajak untuk benar-benar kita bisa menikmati kehidupan. Kalau Anda naik kapal pesiar, Anda bisa merasakan deh bagaimana Anda itu nikmatnya jadi orang yang punya duit, yang benar-benar menikmati hidup. Banyak orang yang punya duit tapi tidak bisa menikmati hidup loh. Ya. Berarti tidak sedikit di antara orang-orang yang di luar sana, mereka itu super kaya, mereka tajir, mereka sultan, tapi mereka gak punya waktu ya, Pak Leon? Betul. Mereka tidak punya waktu, mereka juga tidak bisa menikmati. Saat mereka mungkin naik kapal pesiar, tapi mereka itu harus bingung dengan karyawannya, dengan stoknya. Mungkin mereka harus bingung dengan masalah-masalah yang berkutat di perusahaannya saat itu. Mungkin takut dibohongin karyawannya, ada kebocoran di sana-sini, dan sebagainya. Tapi saat kita orang HD, naik kapal pesiar, itu benar-benar tidak mikir. Wow. Jadi benar-benar tidak mikirkan. Kenapa? Ya karena memang tidak ada yang perlu dipikirkan kan kalau di HD ini kan. Karena jadi fun ya. Iya. Fun ya. Benar-benar fun, lepas guys. Wow, di atas kapal pesiar itu benar-benar bisa menikmati plong. Wow, kalaupun joget, dance ya kan, itu benar-benar nanti ada videonya nggak ya nanti ya? Ada. Karena kita beberapa kali naik kapal pesiar ya, termasuk kayak kapal pesiar sama rekan-rekan yang banyak ya, Dream Cruise itu tahun berapa itu, 2018 atau berapa ya kemarin itu. Iya. Mudah-mudahan ini mereka di sini. Jadi fasilitasnya itu emang buat kita itu kayak raja ya Pak Leon ya. Betul. Bukan cuma sekedar kemewahan, tapi memang benar-benar bisa merasakan hidup yang sesungguhnya. Pagi hari, kemudian semuanya udah siap, kita bisa olahraganya bisa ganti-ganti, kadang renang, kadang juga jogging, bisa juga main fitness, balance meja ya Pak Leon? Ada basket, ya Pak Leon? Basket, renang, ya kan? Renangnya pun swimming poolnya banyak, bukan cuma satu. Tapi ada 5, ada yang indoor, ada yang outdoor ya. Kalau di outdoor panas, kita bisa main yang di indoor. Jadi benar-benar menikmati. Oke? Nah, ini yang membuat titik balik dalam kehidupan saya. Berarti saya harus bisa menikmati kehidupan saya seperti saya naik kapal pesiar. Di saat saya menikmati kehidupan ini, saya tidak terbeban dengan masalah-masalah yang di pekerjaan saya, masalah-masalah di perusahaan saya, tetapi benar-benar kita bisa punya waktu dan kita bebas. Ya. Me time nih guys ya.
Bukan waktu kita untuk bos kita, tapi emang benar-benar waktu yang berharga ini kita mau menikmati segala macam perjalanan kehidupan sampai anak cucu cicit, amin gitu. Amin. Di situ ada yang ngomong, Pak Leon, happy pun kuat, buktinya gak masuk angin di atas kapal. Padahal tank top itu ya. Itu ada foto yang seperti begini di pojoknya kapal itu, seperti Titanic ya. Rasanya waktu ini ya fotonya ya. Iya. Nanti next time ya kita cari ya. Nah, jadi guys, di saat naik kapal pesiar Star Cruise Virgo ini, itu yang membuat saya harus bisa, bukan cuma saat di kapal ini 4 hari 3 malam, tetapi di sepanjang tahun itu juga bisa menikmati kehidupan yang seperti di kapal pesiar ini. Kita bangun siang pun bisa makanannya itu di kapal tuh, wah, pagi, siang, malam, jam 10 kalau lapar ya kan kita bisa makan pizza, mau makan es krim juga makan sepuasnya. Apapun ya. Apapun. Sehat apapun tidak sehat ya. Iya. Termasuk entertainmentnya ya tuh, pokoknya lengkap. Pada saat Pak Leon naik kapal pesiar itu ngerasa bahwa hidup yang seperti itu ya Pak Leon, yang semuanya tersedia tanpa mikir dan bebas waktu, itukah yang membuat Pak Leon akhirnya kayak tercelikan matanya gitu, kayak tertampar gitu. Betul. Ya Pak Leon ya. Pengennya nggak cuma sekedar pada saat nginjek kapal pesiar, tapi turun dari kapal pesiar pun itu mau dan udah kayak mentargetkan diri ya, iya, harus dapat kehidupan yang seperti sebelum-sebelumnya. Betul. Karena Anda bisa bayangkan guys, jadi pada saat saya menikah sama Bu Anggra ini ya toh, itu bulan Maret tahun 99, itu mendekati SPT. Jadi kan saya ini di tax consultant tuh, konsultan perpajakan. Jadi kami menikahnya itu tanggal 21 Maret kan, mendekati deadline. Deadline-nya tanggal 25, tanggal 31 Maret ya toh. Nah, orang kalau baru menikah itu kan pasti ada honeymoon-nya. Ya kan, bulan madu ya kan. Nah, waktu itu kami bulan madu cuma di deket-deket ya, di mana itu? Pokoknya nggak bisa keluar negeri gitu loh. Jadi nggak keluar negeri ya kan, deket-deket. Anda tahu, pada saat kami honeymoon guys, saya ditelepon sama bos saya guys. Karena ada pekerjaan yang harus deadline, harus diselesaikan, ya kan? Wah, mestinya honeymoon naik kapal pesiar ya, kan bisa telepon. Nah, tapi di kapal pesiar ini, bos saya nggak bisa telepon. Kenapa? Karena HP-nya nggak bisa dikontak, guys. Jadi nggak bisa ditelepon, soalnya HP-nya nggak bisa dikontak ya, atau karena no signal di atas kapal pesiar kan. Wow, berarti saya benar-benar menikmati selama 4 hari 3 malam. Kalau yang sebelumnya itu bahkan setelah menikah honeymoon pun masih diteleponin ya kan, masalah pekerjaan. Tapi di saat naik kapal pesiar itu benar-benar tidak ada gangguan sama sekali. Wow, kira-kira nikmat nggak kira-kira ya? Enak ya Pak Leon ya, karena memang faktanya kan nggak harus tergantung dengan bos ya Pak Leon. Betul. Iya, tanggung jawabnya itu kan tanggung jawab kita sendiri ya Pak Leon ya. Yes. Bukan memperbesar usaha orang lain, tapi bagaimana memikirkan memperbesar usaha kita sendiri ya. Betul. Nah, jadi setelah naik kapal pesiar ini, di saat naik kapal pesiar, itu saya merasakan, wow, berarti nikmat ya, punya kebebasan waktu, kita tidak dikejar-kejar sama atasan kita tidak dipaksa, pokoknya disuruh-suruh dan sebagainya, karena nggak bisa dihubungin memang di kapal pesiar. Saya merasakan sesuatu kebebasan, sesuatu kenikmatan, bebas finansial, karena nggak bingung makan, bebas finansial. Biasanya kalau mau makan kan bingung kan, aduh ini mahal nggak ya harganya ya, waduh ini di restoran, makan steak ya kan, berapa ya bayarnya? Waduh, ya? Bayarnya berapa ya? Di atas kapal ini nggak mikir itu guys, soalnya semuanya gratis. Yes, freedom ceritanya. Mau steak ya kan, mau makanan pizza, mau es krim ya kan, itu gratis semuanya. Mau 1 porsi, 2 porsi, 3 porsi, 4 porsi, 5 porsi gitu ya Pak Leon? Betul. Jadi saya benar-benar merasakan kebebasan waktu dan kebebasan finansial itu di atas kapal ini. Termasuk Pak Leon, kalau mau ambil makanan dibawa ke kamar gitu ya Pak Leon juga boleh kok ya Pak Leon ya? Boleh.
Boleh. Bebas pokoknya, sebebas-bebasnya. Nah, arti kata freedom itu loh guys, yang akhirnya itu mengakar atau menjangkar Pak Leon sampai akhirnya apa nih Pak Leon? Sehingga selepas dari kapal pesiar, karena saya merasakan kenikmatan yang luar biasa, kebebasan yang luar biasa, kemudian merasakan enaknya kalau punya uang, ya kan, enaknya jadi orang kaya. Udah nggak mikir ini, nggak mikir itu, nikmat banget, ya kan. Karena waktu dulu naik kapal pesiar ini, kita mau beli fotonya aja masih mikir. Karena fotonya mahal. Larang. Kan ada foto itu, biasanya kan diceklek gitu kan. Kemudian kan disuruh milih sendiri kan, disuruh ini nyari, kemudian bayar kan. Nah, itu mahal satu foto berapa itu ya? Betul. Dikurskan zaman dulu itu satu foto bisa mungkin ratusan ribu. Jadi kita memutuskan kita nggak beli ya kan. Kenapa? Karena kita sayang duitnya. Nah, guys, itu yang saya merasakan. Wah, berarti bebas waktu, bebas finansial, ini benar-benar sesuatu yang harus saya kejar dalam kehidupan saya. Itu saya mendapatkan itu saat di atas kapal pesiar Star Cruise Virgo ini, guys. Star Cruise Virgo ini yang membuat saya itu berarti saya harus benar-benar all out untuk saya bisa menikmati kebebasan. Kalau sebelum naik kapal pesiar sudah tahu dijelaskan cash flow kuadran, tapi namanya orang kalau cuma dikasih tahu belum merasakan, itu kan enggak bagaimana begitu loh ya. Jadi enggak all out kan, cuma dikasih tahu ya masuk telinga, oh ya. Tapi pada saat di kapal ini benar-benar merasakan, merasuk sampai ke sumsum tulang. Iya. Sampai ke sel-sel yang terkecil. Wih, soalnya biasanya tiap hari itu dikejar deadline ya. Tidur gak enak, makan gak enak gitu ya. Nah, deadline, ya. Tapi di atas kapal ini itu nggak perlu mikirin deadline ya, nggak perlu mikir macam-macam, tinggal menikmati. Wow, saya benar-benar merasakan. Wah, berarti kalau hidup seperti ini itu nikmat luar biasa ya. Bentar. Nikmat luar biasa. Wah, udah nikmat luar biasa guys. Udah nikmat luar biasa. Kita nggak perlu mikirin duit, kita nggak perlu mikirin waktu, kita nggak perlu terbeban, nggak perlu dikejar-kejar sama atasan kita, nggak perlu dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan kita, tapi kita bisa benar-benar hidup yang seperti kita inginkan. Dan itu selama 4 hari 3 malam saya dapatkan di kapal tersebut, guys. Aha, wow, dapat ahanya berarti. Wah, ini Pak Leon, kalau dapat ahanya, emang ada apa ya dengan kapal pesiar lagi? Apakah gara-gara kapal pesiar ini biang keroknya nih Pak Leon? Ya, gara-gara ini akhirnya saya yakin saya sudah pernah menikmati 4 hari 3 malam lewat HDI kan, naik kapal ini kan, berarti saya yakin, berarti saya pun akan bisa menikmati seluruh kehidupan saya, itu juga akan yakin saya akan bisa menikmati bebas waktu, bebas finansial, bukan cuma 4 hari 3 malam di atas kapal itu toh. Tetapi di sepanjang kehidupan saya pun juga berhak untuk menikmati kehidupan saya. Wah, saya yakin, berarti lewat HD saya akan bisa mendapatkan itu semua. Saya punya impian yang lebih. Setelah saya di kapal pesiar ini, saya mau menikmati bebas waktu, bebas finansial. Saya merasakan enaknya kalau kita ini punya duit. Guys, uang bukan segalanya. Tapi masalahnya, hampir segalanya itu perlu duit. Nyekolahkan anak perlu duit, ngobatin orang tua perlu duit, orang tua kita juga perlu hidup, kita perlu ngasih orang tua duit. Nggak munafik ya Pak Leon? Nggak munafik, kita menolong orang pun juga perlu duit kan? Nah, guys, itu saya dapatkan di atas kapal pesiar ini. Sehingga saya mengatakan ke Anda, kalau Anda punya kesempatan untuk menikmati naik kapal pesiar, guys, Anda rasakan benar-benar bagaimana bebas waktu, bagaimana bebas finansial, bagaimana Anda menikmati kehidupan Anda, bagaimana Anda menjadi orang kaya di atas kapal itu, tidak perlu mikir duit ya kan, makan sesuka Anda, dilayani dengan kelas bintang 5 hotelnya ya kan, itu Anda rasakan benar-benar. Oke?
diresapi. Wah. Sehingga guys, Jadi ini bukan masalah kapal pesiarnya ya Pak Leon. bukan masalah Tapi kapal pesiar. ada arti yang lebih dari sekedar kapal pesiar kalau kita punya kesempatan untuk naik kapal pesiar sekali lagi ya Pak Leon. Betul. Oke, guys. Saya mau nunjukkan ke Anda, dengan naik kapal pesiar ini, itu saya mendapatkan banyak dalam kehidupan ini. Itu gara-gara diawali dengan naik kapal pesiar. Makanya saya mau mengajak Anda semua yang di ruangan Zoom ini, tidak terlepas juga rekan-rekan Anda yang mungkin belum ada di Zoom, untuk kita menikmati kapal pesiar bersama-sama, guys. Karena hidup saya itu bisa seperti hari ini karena saya naik kapal pesiar Star Cruise Virgo pada saat itu. Oke? Nah, terus apa yang membuat saya setelah naik kapal pesiar ini bagaimana? Saya punya keyakinan, saya punya keberanian, punya impian, bebas waktu dan bebas finansial, dan saya punya bukti-bukti. Ini loh, aku naik kapal pesiar dari hati. Enak kapal pesiarnya. Sampai kita itu beli denahnya kapal pesiar Star Cruise Virgo, denahnya kapal ini yang besar. Iya. Itu beli berapa lembar itu? Iya, benar. Yang ukuran lebih dari A3 itu kalau tidak salah itu. Ya, itu ukuran A2 gitu gambarnya, kemudian ada fasilitas-fasilitasnya apa, pas dijual ya Pak Leon. Nah, karena kita ini butuh kayak untuk dieksplor mimpinya ya Pak Leon, udah lepas dari kapal pesiar tuh kayak harus terngiang-ngiang ya, bahwa itu adalah sesuatu yang bukan cuma fun saja, tapi kita bisa enjoy, kita benar-benar happy banget gitu. Yes, betul. Dan itulah setelah pulang dari kapal pesiar ini guys, akhirnya kita bisa menjalankannya dengan luar biasa. Karena bisnis ini semestinya cuma bisnis keyakinan. Bisnis ini cuma bisnis keberanian. Kalau Anda yang punya keberanian, Anda yang punya keyakinan, Anda ngomongnya ke orang dengan luar biasa, Anda berani untuk menyampaikan, itu akan nyetrum. Yang Anda ajak ngomong, Anda ajak bicara, akhirnya itu akan kesetrum, akhirnya mereka juga akan melakukan seperti itu. Betul. Kuncinya cuma di sana. Karena bisnis ini cuma bisnis keyakinan, bagaimana keyakinan kita terhadap diri kita, bagaimana keyakinan kita terhadap bisnis ini, bagaimana keberanian kita untuk kita ini menyampaikan ke orang lain, kenalan sama orang, kalau sekarang mungkin DM lah, direct message dan sebagainya, itu hanya butuh itu, keberanian dan keyakinan kita. Dan saya mendapatkan keberanian dan keyakinan itu gara-gara kapal pesiar. Oke? Saya tahu Anda sudah punya keyakinan dan keberanian saat ini yang luar biasa. Tapi percaya sama saya, saat Anda naik kapal pesiar, Anda akan punya keyakinan dan keberanian yang jauh lebih besar dibandingkan sebelum naik kapal. Oke? Bukan kapal Joko Tole. Bukan perahu loh ya guys. Bukan kapal-kapal ini ya, bukan perahu, tapi bukan kapal sampan, pesiar. Bukan sampan ya. Bukan kapal yang mengarungi selat ya, tapi kapal pesiar super mewah, dan kapal pesiarnya ini termasuk yang terbesar di dunia. Yes. Jadi Star Cruise Virgo di mana cuman berapa Pak Leon panjangnya tadi Pak Leon? Panjangnya berapa tadi? 300 meter atau Tuh, panjangnya 268 meter Pak Leon, lebarnya 32 meter. Berarti termasuk kecil ya Pak Leon? Kecil. Dulu itu kelihatannya paling gede ya. Iya, cuma 20 orang HDI-nya dari sekitar mungkin 1.000 orang ya toh. Tapi itu membuat akhirnya saya bisa mendapatkan keberanian, keyakinan, impian, dan bukti-bukti yang saya bisa tunjukkan. Akhirnya ya cara jalankannya Anda sudah tahu kan? Presentasi, closing, follow up, ya cuma itu kan, that's all. Saya tidak bahas itu di sini. Tapi saya mau menunjukkan ke Anda, dengan kita ini bisa naik kapal pesiar, ada sesuatu yang jauh lebih dahsyat yang Anda akan bisa dapatkan di HDI. Oke? Apa itu? Kemarin saya itu sempat ngobrol-ngobrol sama anak saya, ya kan, selama karantina kan. Nah, saya tanya, kamu ini sudah ke berapa negara, ya kan? Ada yang masih umur berapa itu? Berarti usianya baru 2007, berarti masih 15 tahun, ya kan? 15 tahun kamu udah ke berapa negara ini? Coba dihitung ya kan.
Nah, sambil dia ngitung-ngitung, akhirnya terinspirasi lah untuk kita bisa juga menyampaikan kepada Anda. Ingat, ini bukan untuk menyombongkan, tetapi saya men-sharingkan ini tujuannya hanya untuk meyakinkan Anda. Kalau Anda pun juga bisa, Anda pun juga berhak untuk mendapatkan apa yang akan saya sharingkan kepada Anda. Oke, jadi gara-gara Star Cruise Virgo, karena zaman itu ada cruise namanya Star Cruise Leo, Star Cruise Gemini, Star Cruise Sagittarius, tapi gara-gara Star Cruise Virgo di tahun 1999, maka terjadilah guncangan-guncangan ya Pak Leon ya, yang membuat doing HDI for my life. Ini apa maksudnya nih Pak Leon? Yes, jadi bukan cuma sekedar fun berikutnya, tapi mengerjakan HD untuk kehidupan sudah. Hidup yang seperti naik kapal pesiar itu, hidupnya yang seperti naik kapal pesiar, bebas waktu, bebas finansial, benar-benar mau menikmati kehidupan seperti itu guys. Dan targetnya pun bukan lagi minimalis. Oh, manajer cukuplah kan sudah dapat 5 level ya kan? Tapi kita punya target yang lebih. Apa yang tertinggi? Wow, yang tertinggi Royal Crown. Ya, kita targetnya di Royal Crown. Karena sampai kita habis. Iya, karena harus sampai habis. Karena kita mau menikmati kehidupan kita. Kita mau menjadi teladan, mau menjadi contoh buat rekan-rekan kita. Kenyataannya kita naik kapal pesiar kan? Kan ada rekan-rekan kita yang naik kapal pesiar. Berarti kan kita jadi contoh buat mereka yang belum naik kapal pesiar, supaya yang belum naik bisa naik kapal. Wah, berarti kan sama. Target Royal Crown berarti saya mencapai target yang tertinggi. Ada rekan-rekan saya yang belum mencapai Royal Crown. Supaya mereka melihat bukti. Oh, ternyata bisa. Oh, ternyata bisa ya sampai di sana ya. Berarti mereka pun juga akan sampai di sana berikutnya. Betul. Berarti leadership ya Pak Leon? Betul. Kita menjadi contohnya. Kita menjadi teladannya. Ya. Oke, guys. Jadi setelah kita punya target yang maksimalis, menjalankan HD-nya untuk bukan cuma untuk fun, tetapi untuk my life, untuk our life, untuk your life, guys. Maka yang berikutnya yang terjadi. Berarti pada saat itu setelah pulang dari Cruise Virgo, itu jalankannya mati-matian ya Pak Leon ya? Iya. Jalankannya udah all out, punya target maksimal, gimana caranya kita selalu meluangkan waktu untuk sharing ke orang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, waktunya bisa efisien, waktunya efektif, ya kan? Kita bisa mengenalkan ke banyak hal. Waktu di konsultan pun, waktu itu masih kerja di konsultan kan, masih bisa untuk sharing dan sebagainya, ya. Sehingga yang terjadi akhirnya kami pun juga mendapatkan trip-trip dari HDI, termasuk kami pun juga mendapatkan income ya, income yang luar biasa. Nah, ini beberapa negara ya yang sudah kami datengin guys. Ini Singapura ini rasanya sudah lebih dari 20-30 kali ada mungkin ya. Jadi ini gambarnya kita tidak tampilkan semua foto, tetapi saya cuma mau menunjukkan ke Anda bahwa negara ini pernah kami datengin lewat kami jalankan HDI. Siapa cuy yang ada di sana cuy? Ada beberapa daripada mereka-mereka yang berat badannya masih kurus ya guys. Tapi hari ini, wah, udah mantap tenan nih ceritanya. Ya, ini yang ke Singapura yang rombongan ya, yang kita berangkat sendiri sama anak-anak, sama orang tua, kemudian berangkat sendiri, nganter anak dan sebagainya. Itu rasanya sudah lebih dari 30 ya, 30 kali. Termasuk yang di Malaysia ya. Jadi di Malaysia ini yang berangkat sama rombongan ya, beberapa kali. Nah, kalau yang enggak dengan rombongan rasanya kalau Malaysia 20 kali juga ada. Iya, tuh katanya masih langsing-langsing Pak Leon. Oke, ini yang di Thailand juga sama ya. Jadi, ini yang terakhir ini JOS 6. Padahal sebelum JOS 6 ini JOS 6 yang terakhir. Ya, sebelumnya JOS 6 yang sebelumnya juga pernah. Kemudian yang kami berangkat dari HDI itu pernah ya ke Thailand ya? Iya, udah berkali-kali Pak Leon. Oh iya, termasuk F3 apa itu kan ke Thailand waktu itu. Yap. Jadi promo F3, kemudian yang lain-lain ya. Nah ini Filipina. Nah Filipina yang itu sama rekan-rekan juga ke Filipinnya, termasuk itu HDI yang ada di Manila ya.
yang kita datengin juga pada saat itu. Jadi Filipina pun kita pernah datengin. Kemudian Vietnam. Nah, Vietnam ini beberapa kali juga. Jadi sempat sama rombongan beberapa kali bersama-sama rombongan. Kemudian kita sama anak-anak sekali ya. Ya. Ya, sama anak-anak sekali, sama rekan-rekan juga sekali. Jadi ke Vietnam itu kita 2 kali ya. Berikutnya yang Asia kita juga sempat ke Brunei, jadi sudah pernah ke Brunei juga pada saat itu. Termasuk kita juga mengunjungi Laos ya. Jadi Laos itu waktu itu kita mengunjungi dari Thailand ya. Kemudian di China, nah kalau China ini juga beberapa kali guys. Jadi rasanya lebih dari 10 kali juga ini kalau ke China ya. Karena waktu anak saya kuliah di China aja kita berapa kali di sana? 3 kali. Ya, jadi itu yang sama rombongan, termasuk sama orang tua dan sebagainya. Kemudian di Hong Kong ini pernah sama rombongan beberapa kali ya. Yang ini yang fotonya yang ada di HP, jadi foto-foto yang ada ini yang ada di HP dan yang ada di laptop guys. Beberapa itu ada di external hard disk yang ada di rumah, jadi tidak sempat terakumulasi ya. Jadi ini yang sama anak-anak, termasuk ke Macau, kemudian ini ke Taiwan, kita juga beberapa kali. Ini ke Jepang, jadi ke Jepang ini dari HD itu sempat 2 atau 3 kali ke Jepangnya. Kemudian kita juga sempat sama anak-anak ke Jepang, ya, termasuk ke Hokkaido, Tokyo. Ini ke Korea, jadi dari HDI itu pernah ke Korea, ke Jeju Island, Korea, termasuk yang sama anak-anak ini kita berangkat sendiri. Jadi berangkat sendiri ke Jeju Island dan juga ke Koreanya. Kemudian di Dubai, ya, kita juga sempat. Kemudian di Doha, di Qatar, ya. Kemudian di Turki yang terakhir ya, ini Turki kita masukkan di Asia, sebagian Turki ada masuk di Eropanya ya. Ini yang Turki yang terakhir. Nah, bukan cuma Asia saja yang kita bisa jelajahi dari HDI guys. Tapi dari HDI kami pun juga sempat ke Australia. Jadi di Australia ini beberapa kali ya. Jadi ada yang sempat dari HDI, kemudian kita berangkat sama rombongan, terus juga sempat sama anak-anak ya. Jadi kami sempat beberapa kali ke Australia. Kemudian yang ini ke New Zealand. New Zealand ini dari HDI kita mendapatkan ya, itu dari promonya HDI. Itu tahun berapa itu? Tahun 2015 itu ya? Ya, 2015. Iya, 2015 ini ke New Zealand-nya. Oke. Next kemudian itu Oceania ya kalau New Zealand ya. Nah, kemudian Eropa. Wah, ini sudah negara ke-19 ya. Jadi Austria, kita pernah sampai di Austria. Kemudian di Belanda ini beberapa kali ya. Jadi yang dari rombongan HDI, kemudian Belarusia kita juga pernah kemarin sama rekan-rekan sama teman-teman juga. Kemudian ada Belgia, kemudian ada juga di Czech Republic ya. Czech Republic ini kami 2 kali. Jadi yang pertama itu yang sebelah kiri itu ada Pak Osea semestinya. Jadi pada saat itu kemudian ada juga sama rombongan sama keluarga itu juga ke Praha ya, Czech Republic. Yang Prancis ini kita beberapa kali ke Prancis yang sama anak-anak, kemudian berdua juga pernah beberapa kali di sana. Kemudian Jerman ya, di Jerman ini 2 kali juga kami ke Jerman. Jadi yang pertama itu kita sama Bu Anggra ini lanjutan dari trip HD kemana, kita extend sendiri ke Jerman, ke Berlin sama Praha waktu itu. Kemudian sama keluarga juga kami ke Jerman, kita explore juga di Bayern Munchen, di stadionnya, kemudian juga di tempat-tempat yang bersalju. Hungaria, Budapest juga kita sudah menjelajahi di sana. Ada juga Irlandia Utara. Wow, yang Irlandia Utara ini kita sempat ke museumnya Titanic. Jadi itu The Lounge ya. Lounge-nya Titanic Mei 31 tahun 1911. Itu museum Titanic yang ada di Irlandia Utara. Ya, kita pun juga sempat datengin Italia. Italia ini juga beberapa kali ya. Dari HDI pernah ke Italia, kemudian bersama dengan anak-anak kita juga sempat ke Italia pada saat itu. Kemudian next Monaco, kita juga sudah pernah datengin di Monaco, Eropa juga pada saat itu. Kemudian ada juga Portugal,
Portugal ini dari HDI kita mendapatkan waktu itu dari Portugal, kemudian ke Spanyol, ya, kemudian Rusia. Nah, ini di Rusia ya, kita ke Museum Kosmonautik, di mana museum yang ini orang pertama kali berangkat keluar angkasa itu dari Rusia, dari Uni Soviet ya, yang namanya Yuri Gagarin. Nah, itu ada di sana. Amerika kalah pada saat itu. Jadi keren banget museumnya, guys. Kemudian kita juga pernah ke Slovakia, jadi negara Slovakia ya, dulu pecahan dari Cekoslovakia, yang Czechnya jadi negara sendiri, lalu Slovakianya jadi negara sendiri sekarang ini ya. Jadi dua negara berbeda. Spanyol, nah ini waktu itu bersama dengan rombongan HDI ya. Jadi Spanyol kita juga pernah datengin. Kemudian ada juga Swiss. Nah yang di Swiss ini juga beberapa kali. Yang sebelah kiri itu kami berdua aja honeymoon. Yang sebelah kanan itu bersama anak-anak ya. Jadi 2 kali kami ke Swiss ya. Seperti itu. Kemudian Ukraina, jadi di dekatnya Rusia ya, Ukraina, itu pecahnya Uni Soviet dulu. Kami juga sempat ke mana itu, museum yang nuklir, kebocoran nuklir, Chernobyl ya. Nah itu tempatnya di Ukraina. Kita juga sempat jelajahi di Ukraina. Kemudian Inggris, nah ini rombongan HDI ya. Jadi di Inggris. Kemudian kita pun juga sempat mendatangi. Gila ya Pak Leon ya. Oh kalau iya. Gila ya Pak Leon. Gila. Memang kalau berangkat ke luar negeri kalau cuma berdua itu sepi, nggak enak ya. Tapi kalau rame-rame itu gila ya. Nah ini semua kita dapatkan dari HDI guys ya. Only dari HDI. Termasuk ke Skotlandia. Nah ini sampai membuat banner Gojos 4 ya. Untuk teman-teman waktu itu, waktu di Skotlandia. Next kemudian di Vatikan, ini juga negara sendiri kan, Vatikan negara yang paling kecil, nah di dekatnya Roma. Next kemudian di Vatikan kita juga beberapa kali itu ke Vatikan ya, jadi pernah sendirian sama Bu Anggra ini, juga sempat sama anak-anak juga. Yang USA, nah USA ini kita 2 kali juga, jadi USA yang bagian West itu seperti Las Vegas, kemudian Grand Canyon, termasuk yang East, yang di sisi timur itu ada Washington, kemudian ada New York, termasuk ada ini Niagara Falls ya. Nah Niagara Falls ini ada satu sisi bagian di Amerika Serikat, ada juga sisi yang kedua itu di Kanada. Nah ini waktu bersama teman-teman ya, jadi kita explore selesai dari tripnya HD di Amerika Serikat, waktu itu kita trip juga tambahan ke Kanada ya. Ada Pak Joni, ada Pak Osea juga waktu itu, ada Bu Ratna ya. Ini yang fotonya ada di HP ya. Jadi yang foto banyak itu enggak tahu ada di mana di ini. Guys, artinya Pak Leon itu udah ketambahan ya Pak Leon, Yunani, tapi kemarin ke-skip. Iya, nanti kita explore sendiri. Iya, terus lagi tahun ini Pak Leon itu mestinya ada Skandinavia, itu ketambahan 2 negara, yaitu negara Finlandia sama negara Swedia. Betul ya Pak Leon ya? Iya. Tapi kita mau ke 2 negara tambahan supaya cepet-cepet nambah nih jajaran negara-negaranya Pak Leon. Targetnya berapa? 50? Hah? Iya, atau 100? Oh. Pokoknya ya sebanyak-banyaknya Pak Leon, mumpung masih dikasih kesempatan. Iya, jadi guys, jadi ini semuanya kita dapatkan dari HDI guys. Jadi saya tidak punya bisnis yang lain. Anda bisa tanya sama anak saya, tanya sama keluarga saya. Bisnis kami ya cuma HDI. Dan HDI itu yang membuat kami bisa menginjakan kaki di 40 negara. Sama Indonesia, negara tercinta, berarti 41. Ketambahan 1 kan, Indonesia, berarti 41. Guys, bayangkan yang sebelumnya saya itu cuma pernah ke Taiwan, ke Singapura, sama ke Taiwan, Singapura, sama Thailand. Ya cuma 3 ini. Ya, nggak pernah ke negara-negara lain. Ya dapatnya negara-negara lain itu dari mana? Dari tripnya HD ataupun dari uang yang kami dapatkan dari HD yang kita pakai untuk jalan-jalan guys. Guys, kenapa kok saya menginginkan Anda untuk naik kapal pesiar sih? Karena di balik kapal pesiar itu ada sesuatu yang lebih. Anda bukan cuma nanti naik kapal pesiar ke 3 negara, tetapi justru dengan naik kapal pesiar, Anda bisa menginjakan kaki ke lebih dari 50 negara, guys.
Sepertinya gara-gara Star Cruise Virgo tahun 1999 ya Pak Leon semua ini. Betul. Biang keroknya itu ya Pak Leon. Iya, karena kapal pesiar ya Pak Leon. betul. Oh. Jadi kita bisa sampai melalang buana kemana-mana itu gara-gara awalnya start mulanya itu dari kita dicicipi naik kapal pesiar. Itulah kenapa saya benar-benar merindukan Anda semua. Kenapa? Karena kalau jalan-jalan ke luar negeri bareng-bareng rame-rame bersama-sama dengan Anda, itu lebih nikmat daripada jalan-jalan cuma sendirian. Serius guys. Itulah kenapa kemarin di Turki, Bu Anggra ini di hari pertama itu sudah langsung mikir gimana caranya ngajak teman-teman untuk berangkat ke Turki, naik hot air balloon dan sebagainya. Kenapa? Soalnya berangkat rame-rame itu jauh lebih enak, jauh lebih bahagia karena kami bisa merasakan kebahagiaan Anda, kami bisa merasakan kesenangan Anda, kami bisa melihat senyum Anda, gitu ya. Betul. Kami bisa merasakan kegilaan Anda yang sesungguhnya kayak apa, gitu ya. Betul. Itu jauh lebih nikmat, jauh lebih dahsyat guys daripada kami menikmati sendirian. Oke? Dan guys, bukan cuma jalan-jalan ke luar negeri tok loh yang kita dapatkan di HD ini. Tapi banyak yang lain, termasuk karya-karya make life meaningful. Bagaimana kita bisa meaningful ya kan? Wow, seperti ini ya. Nah, ini kapal pesiar itu kami beberapa kali ya, termasuk beberapa kali itu juga pernah naik kapal pesiar sama anak-anak ya, termasuk sama teman-teman yang lain, bukan cuma Star Cruise Virgo yang pertama kali, tapi ini sudah berikut-berikutnya. Jadi ini adalah Dream Cruise kalau tidak salah ya, tahun berapa ini? 2000, sudah lupa tahun-tahunnya itu guys. Karena sudah sampai 40 lebih negara ya. Ini mau saya tunjukkan, kalau naik kapal pesiar itu guys, itu nikmatnya luar biasa. Kenapa? Kegilaannya itu benar-benar gila. Ini kalau kapal pesiar itu cuma 20 orang HD, itu sudah membuat kapal pesiar itu gila. Apalagi kalau 4.000 semuanya orang HD. Saya tidak bisa bayangkan guys. Kalau gitu kita langsung lihat kegilaannya ya Pak Leon. Kita tunjukkan, karena pas kemarin bongkar-bongkar itu ada video yang pada saat di kapal pesiar guys, ya. Bukan kapal pesiar yang Star Cruise yang tahun 99 yang pada saat saya sama Bu Anggra ini naik itu, bukan. Tapi ini yang sudah tahun 2000-an ya. Kita lihat ya videonya. Kegilaannya guys ya. Stop share dulu. Oke. Oh, ada di sana. Oh ya ya, langsung. Oke. Berarti ini harus di share song. Oke. Ya, ini ya guys ya. Jadi kegilaan di atas kapal pesiar ini memang benar-benar gila ya. Itu kegilaan orang-orang HD itu benar-benar keren luar biasa ya. Kalau Anda bisa naik. Pak Leon, tahun 2019 Pak Leon. Tahun 2019. Iya. Sebelum pandemi ya kita berangkat ya. Sempat nikmatin. Iya, hanya dengan beberapa orang saja itu modelnya seperti ini Pak Leon. Kita ngelihat ya Pak Leon. Anda bisa lihat itu kegilaannya di atas kapal pesiar ya. Itu cuma sekitar berapa orang itu? 15-20 orang ya kan? Tapi gilanya seperti itu. Anda bisa bayangkan kalau 4.000 di atas kapal pesiar, semuanya orang HD. Anda benar-benar pelong. Selama 4 hari 3 malam, itu Anda benar-benar merasakan kenikmatan yang luar biasa. Tapi saya mengajak Anda nanti kalau saat Anda naik kapal pesiar, Anda jangan cuma menikmati di atas kapal pesiar, tapi Anda rasakan bagaimana kehidupan Anda itu selamanya seperti Anda naik kapal pesiar.
Anda bisa menikmati bebas waktu, Anda bisa menikmati bebas finansial, Anda bisa nikmati itu semua. Itu yang harus Anda lakukan, guys. Enjoy, bener-bener enjoy nih. Itulah kenapa sesi ini, guys, itu kami selipkan karena kami benar-benar menginginkan Anda semua itu bisa naik kapal pesiar. Dan Anda punya opportunity untuk itu loh, guys. Anda punya peluang, punya kesempatan. Dan kesempatannya terbuka lebar. Terbuka lebar dengan sangat mudahnya untuk Anda bisa naik ke kapal pesiar itu, guys. Kalau udah ada kesempatan, dan kesempatannya terbuka, dan terbuka lebar, dan mudah, wah ini Pak Leon, asli Pak Leon, kalau emang bener-bener gak dimanfaatin, itu luar biasa nyuselnya Pak Leon. Nyuselnya bukan cuma kenikmatan 4 hari 3 malam di kapal itu, tetapi yang saya mauin itu justru di atas kapal itu setelahnya Anda bisa memiliki sesuatu yang lebih. Keberanian, keyakinan, impian, bukti-buktinya Anda melakukannya dengan luar biasa. Akhirnya Anda bukan cuma naik kapal pesiar, tapi 50 negara lebih pun Anda bisa naikin, termasuk kehidupan-kehidupan ya, bebas waktu, bebas finansial, termasuk Anda pun juga bisa menikmati. Nah, ini pada saat tahun 2005 kita beli mobil ini, guys. Itu harganya sama dengan ruko. Jadi ini beli baru ya. Jadi makanya nomornya pun itu nomor pilihan. Jadi 3G itu. Kan anaknya 36. Belakangnya LA ya toh. Waktu itu anaknya masih 3 karena tahun 2005 ini. Jadi 2005 ini belinya. Makanya kan platnya itu sampai 2010 itu. Jadi masih 3 anak karena anak yang keempat itu tahun 2007 baru lahir. Jadi beli mobil ini harganya setara dengan ruko waktu itu ya di daerah Jiwok di Citraland. Tapi ya selesainya beberapa tahun kemudian nilai mobilnya turun, tapi rukonya naiknya gila-gilaan ya. Itu guys, makanya kita tidak terlalu bagaimana dengan mobil. Jadi tidak sampai beli mobil balap lah atau sport car ya kan. Yang penting aman ya Pak Leon. Yang penting aman. Karena kami pun juga sempat memiliki mobil yang seperti beginian ya. Dan juga kami pun juga bisa nyekolahkan anak luar negeri itu semuanya dari HD guys. Jadi ini puji syukur pada Tuhan, anak kami yang pertama sudah lulus kuliah dari NUS, National University of Singapore, ya. Kemudian yang anak kedua ini juga lagi menyelesaikan di Shenzhen di China, ya. Itu semuanya juga dari HDI. Jadi bukan cuma kita itu bisa menikmati jalan-jalan ke luar negeri, tetapi yang jauh lebih penting dari bisnis yang nanti Anda akan geluti dengan lebih all out, because Anda sudah tahu Anda doing HDI not for fun, tetapi for your life, akhirnya Anda pun juga bisa menikmati kehidupan-kehidupan yang jauh lebih dahsyat. Oke? Dari sebelumnya saya tidak punya properti sama sekali guys. Sebelum jalankan HD, saya itu tidak punya properti, tidak punya rumah, karena masih numpang sama kakak, ya toh, sama rumahnya orang tua. Itu saya sempat tadi ngobrol sama Bu Anggra ini, ya kan. Nah, jadi pada saat awal-awal itu jalankan HD, berarti tidak punya properti sama sekali. Tapi ternyata bukan untuk menyombongkan, tapi sekali lagi ini untuk supaya menginspirasi Anda, guys. Karena kami juga ingin Anda pun juga memiliki sesuatu yang jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat daripada kami. Sekarang ini kalau saya jumlah-jumlahin, properti kami itu juga ada lebih dari 40 properti, guys. Jadi kalau negara yang kami injak itu bisa lebih dari 40. Jumlah properti yang kami miliki itu juga lebih dari 40, guys. Wah, ada yang berarti balapan antara propertinya sama negara yang diinjak ya Pak Leon? Iya, berarti tiap tahun harus nambah negara yang diinjak, tiap tahun juga harus nambah properti, ya kan? Jadi kita juga punya properti di luar negeri, termasuk di Johor Bahru yang dekat Singapura, ya kan? Ada juga yang bentuknya apartemen, ada juga yang bentuknya ruko. Ruko itu ada sekitar 9 atau 10, ada juga yang bentuknya itu tanah, ada juga yang bentuknya perkebunan, ada juga yang bentuknya gudang, ada juga yang bentuknya apalagi villa,
kebun, villa, kondotel dan sebagainya. Ya, guys, ini bukan tujuannya untuk menyombongkan, tetapi saya mengatakan itu semua saya dapatkan dari HDI. Only dari HDI, guys. Bukan pekerjaan saya yang lain, bukan usaha saya yang lain, bukan bisnis kita yang lain. Kita tidak punya bisnis yang lain, guys. Ya cuma HDI ini aja. Benar, Pak Leon. Nggak tipu-tipuan, Pak Leon. Nggak ada. Anda boleh tanya sama anak saya. Tanya aja, papa mamamu tiap hari ngerjainnya apa? Yang ngerjainnya HD, guys. Itu, ya. Jadi kami cuma ngerjakan HDI, kami ya cuma sehari-hari bisnisnya HDI aja, tetapi dari HDI ini kami bisa nginjakan kaki di 40 negara lebih, kami juga bisa memiliki properti lebih dari 40, yang nilainya itu ada tanah yang jumlahnya itu hektar-hektaran dan sebagainya, guys. Jadi itu pun kami juga memilikinya dari bisnis HDI. Ingat, bukan kami mau menyombongkan, tetapi ini kami dapatkan dari HD untuk menguatkan Anda. Untuk membuat Anda punya keyakinan yang lebih bahwa HDI ini itu bukan bisnis yang kecil, tetapi HDI ini bisnis yang sangat besar, guys. Gimana Pak Leon? Bisnis yang sangat besar banget. Anda bisa jadikan sandaran untuk hidup, guys. Sandaran untuk hidup, untuk bebas waktu, bebas finansial, benar-benar menikmati kehidupan, dan juga bisa menolong orang. Itu yang lebih penting. Bukan cuma kita bisa hidup bermewah-mewah, tetapi yang jauh lebih penting, guys, kita bisa menolong orang lain. Kita bisa membuat orang lain juga menikmati kehidupan yang jauh lebih dahsyat. Kita juga bisa berdonasi, kita bisa berkarya, kita bisa menolong banyak orang. Itu semuanya kita juga bisa mendapatkan lewat HDI. Anda bisa menyekolahkan anak Anda ke luar negeri, Anda juga bisa menikmati kehidupan dengan mendapatkan income yang lumayan. Itu semuanya dari HDI, guys. Berarti ini besar atau besar banget, Pak Leon? Besar banget. Bisnisnya cuma kaleng Coca-Cola atau kaleng-kaleng, Pak Leon? Kalengnya kaleng kapal pesiar, guys, ya. Besinya kapal itu loh, guys. Jadi ini benar-benar besar, guys. Besar luar biasa. Makanya saya katakan Anda harus satu. Kesempatan yang Anda harus kejar itu satu, yaitu naik kapal pesiar. Jadi kalau Anda bisa naik kapal pesiar di tahun 2023, mudah-mudahan Anda tidak membutuhkan waktu yang lama, guys. Anda bisa segera, Anda bisa menginjakan kaki ke negara-negara, Anda bisa memiliki properti dan sebagainya. Mudah-mudahan Anda pun juga bisa mendapatkan itu, guys. Amin. Wah, yang percaya dan mengimaninya, yuk kita amin nih sama-sama ya, guys ya. Karena bukan cuma sekedar kita mendengar, tapi kita hari ini ngelihat ya bahwa fakta nih, emang benar-benar ada buktinya, bukan cuma omongan angin surga ya, bukan cuma sekedar cerita-cerita yang membuat kita melambung kemana-mana, tetapi hari ini kalian melihat sendiri bukti nyata. Dan kami pengen setiap di antara Anda tanpa kecuali itu juga harus bisa jadi bukti nyata supaya apa, Pak Leon? Supaya Anda pun juga bisa menikmati bebas waktu, bebas finansial, Anda bisa punya kehidupan yang jauh lebih dahsyat. Kenapa? Karena anak Anda, guys, anak Anda itu juga merindukan, orang tua Anda juga merindukan. Anda bisa berkarya, Anda bisa sukses, Anda jadi orang yang luar biasa. Itu dirindukan oleh orang-orang terdekat dengan Anda. Guys, jawabannya satu, yaitu Anda harus sampai di kapal pesiar, guys. Karena kapal pesiar itu yang mengubah saya. Kapal pesiar itu yang mengubah keyakinan saya, mengubah mindset saya, mengubah impian saya, mengubah keberanian saya, mengubah bukti-bukti yang saya bisa sampaikan kepada rekan-rekan, sehingga saya bisa punya bukti yang lebih. Seperti hari ini, itu berawal dari saya hanya punya bukti naik kapal pesiar. Mau bukti apa lagi awalnya? Tidak ada. Bonusnya juga masih tidak terlalu besar, ya kan? Ya cuma itu, tetapi saya punya keberanian setelah saya naik kapal pesiar. Saya punya keyakinan, saya punya impian. Setelah saya naik kapal pesiar, saya harus bebas waktu, saya harus bebas finansial, saya harus bisa berkarya luar biasa. Oke? Dan Anda punya opportunity untuk bisa mendapatkan itu semua, guys.
opportunity, punya kesempatan, Anda punya peluang untuk bisa mendapatkan itu semua. Oke? Apa opportunity-nya? Karena Anda semua bisa naik kapal pesiar yang jauh lebih keren daripada Star Cruise yang pertama kali saya naikin. Anda akan punya bukti yang lebih dahsyat, punya kegilaan yang lebih. Wow, kenapa? Dan keyakinannya lebih loh. Kenapa? Karena HD booking satu kapal nilainya 100 miliar guys. Bayarnya itu loh 100 miliar. Kapalnya itu harganya 1 miliar US dollar. 1 miliar US dollar itu 14 triliun. Nggak ada guys. Mall di Jakarta, mall di Surabaya, atau di kota Anda, itu yang nilainya lebih dari 14 triliun. Rasanya nggak ada. Tapi kapal ini nilainya lebih dari 14 triliun, guys. Rasanya mall di Surabaya seperti Tunjungan Plaza ya, TP1 digabung TP2, TP3, TP4, TP5, TP6, itu nggak sampai deh 14 triliun. Oke, ini lebih dari 14 triliun, guys. Makanya, dan semuanya orang HD. Anda bisa bayangkan, sepulang dari acara itu, guys, Anda kan punya keyakinan, HD ini benar-benar layak bisa untuk sandaran hidup saya. It's for my life. I'm doing HDI for my life, not for fun, but for my life. Guys, Anda kan dapatkan itu. Peluang untuk Anda naik kapal ini dengan luar biasa, dengan sangat dahsyat. Oke? Dan ini sangat mudah banget. Sangat mudah sekali. Kenapa saya katakan sangat mudah sekali? Karena cukup 9 kali diamond. Itu sudah bisa naik kapal pesiar ini. Ya. 9 kali diamond. Ya. Jadi sangat gampang. Asal Anda kejar. Ya. Nah ini ya. Jadi nilainya itu harganya. Jadi ini baru ya Pak Leon ya kapalnya? Baru tahun 2019. Tahun 2019. Kemudian biaya bangunnya itu 940 juta US dollar, hampir 1 miliar. Berarti kalau rupiahnya 14 triliun kan. Panjangnya 347. Kalau tadi Star Cruise hanya 268 kan. Lebarnya ada berapa ini? 41. Tadi cuma 30. Berarti ini beberapa kali lebih keren, lebih besar, lebih panjang, lebih tinggi, lebih mewah ya, dan lebih penuh orang HDI-nya. Wes. Lebih gila-gila. Itu tadi di Dream Cruise ada cuma 15 orang seperti itu ya kan? Apalagi kalau 4.000 orang, wah itu udah gila-gila semua. Ya. Oke. Yes. Ini rasanya Anda semua sudah tahu kan caranya untuk mendapatkan spektrum. Saya tidak bahas ini guys. Tapi yang saya tekankan itu bukan cuma spektrumnya untuk Anda naikin. Bukan cuma bersenang-senangnya di atas kapal pesiar itu. Tetapi Anda benar-benar akan bisa menikmati kebebasan waktu finansial yang Anda akan bisa untuk kejar dalam kehidupan Anda. Dan itu semua Anda bisa dapatkan di HDI loh guys. Di HDI Anda bisa dapatkan itu semua. Bebas finansial dan juga bebas waktunya ya. Nah ini fasilitas-fasilitasnya ini cuma preview aja. Jadi nanti ada kolam renang ya, indoor dan outdoor. Kemudian ada North Star. Ini ruangan Anda masuk kemudian ini bisa naik ke atas. Berapa ratus meter itu view-nya 360 derajat ya. Itu di kapal Star Cruise dulu nggak ada. Lalu ada juga yang ombak ya. Ombak di atas kapal, Anda bisa berselancar. Lalu ada zero gravity. Jadi ruangan yang ini zero gravity. Jadi gravitasinya 0. Sehingga Anda bisa terbang. Anda bisa experience terbang ya. Nah, ini kita juga mau ini experience terbang. Kapan lagi terbang ya? Kalau kemarin terbangnya tapi di atas balon ya. Nah, ini sekarang kita nanti kalau di atas kapal ini kami akan mencoba guys experience untuk bisa terbang. Dan yang lebih penting Anda bisa mendapatkan recognition night. Jadi malam recognition, penghargaan. Yang ngasih penghargaan itu nanti CEO-nya HDI sendiri, yaitu Mr. Brandon Chia, termasuk nanti adiknya Brandon ya, Misume itu juga datang di acara ini Spectrum of the Seas ini. Itu nanti Anda diberikan penghargaan. Dan yang lebih keren apa? Penghargaannya bukan cuma Anda toh, tapi pasangan hidup Anda. Soalnya kan Anda berdua kan, dapatnya gratisnya 2 tiket. Bukan 1 tiket loh ini. 2 tiket gratisnya.
Jadi Anda nanti datangnya itu naik kapal pesiar, itu ikutnya berdua sama pasangan hidup Anda. Guys, Anda bisa bayangkan, itu kalau saya dulu pertama kali yang jalan itu kan Bu Anggra ini. Berarti kalau Anda nanti dapat Spectrum of the Seas, pasangan hidup Anda itu kan sama seperti saya. Loh iya toh? Jadi kalau dulu awalnya itu kan Bu Anggreni yang ngerjakan HDI toh, berarti kan saya sebagai pasangannya. Berarti sama dengan Anda yang hari ini Anda yang ngerjakan HDI, nanti Anda dapat 2 tiket di atas kapal pesiar, Anda bisa ngajak pasangan hidup Anda. Maka pasangan hidup Anda itu akan bisa merasakan bebas waktu, bebas finansial, dapat penghargaan, direkod oleh CEO-nya HDI. Tentunya pasangan hidup Anda akan benar-benar punya keyakinan, punya keberanian, punya impian, dan mereka akan juga melakukan, menjalankan yang sama seperti kita, guys. Oke? Wow, keren banget. Itulah kenapa saya mengajak Anda semua, Anda harus sampai di atas kapal itu, guys. Sampailah di atas kapal itu. Dan nanti pada saat Anda di atas kapal itu, guys, Anda berdoa kepada Tuhan, Anda sudah diberikan kenikmatan yang luar biasa, dan Anda rasakan selama 4 hari 3 malam, bukan cuma selesai kapal pesiar, selesai kenikmatan Anda, tetapi kehidupan Anda itu juga bisa seperti Anda di atas kapal pesiar itu, guys. Oke? Karena kami sudah membuktikan, kami sudah merasakan, kami sudah melihat anak-anak kami, orang tua kami, saudara kami, orang-orang yang nggak kami kenal, kami juga bisa berkarya untuk mereka. Guys, itu semua hanya lewat HDI, guys. Dan lewat cruise ya, Pak Leon? Dan lewat Awalnya. cruise. Wah, guys. Berarti nih, Pak Leon, ini teman-teman wajib gak sih Pak Leon untuk memanfaatkan ya kesempatan ya, jangan sampai lewat-lewat loh Pak Leon. Iya, Karena kan ceritanya kita udah lama ya Pak Leon gak jalan-jalan ya Pak Leon ya, betul. dikurung kan, terus dapat kesempatan kayak gini gratisan. Ini kira-kira kalau Pak Leon jadi konsumennya HDI, Pak Leon bakal gimana nih Pak Leon? Wow, saya ya akan gila ngejar, guys ya. Jadi Anda caranya bagaimana? Jangan cuma Anda sendirian yang naik kapal pesiar, tapi Anda harus tularkan, Anda harus ajak mereka. Caranya bagaimana? Ini kan promo sahabat 1, sahabat 2 kan? Sambil Anda ceritakan promo sahabat ke dia, lalu Anda langsung ngomong kapal pesiar ini. Caranya ngomong bagaimana? Ini saya kasih panduan ya. Oh, sekarang nih guys, saatnya caranya ngomong kapal pesiar bagaimana? Buat kalian-kalian yang emang bener-bener mau serius ya, untuk bukan cuma sendirian datang ke kapal pesiar, tapi kalian mengharuskan diri kalian itu ada minimal 1 atau 2 atau 3 ya, yang sampai di kapal pesiar bersama dengan pasangannya. Caranya seperti ini, udah disiapkan belum kertasnya, ballpointnya, untuk dicatat atau kalau memang perlu direkam suaranya. Boleh ya guys? Oke. Saya kemarin tuh malah role play, guys. Role play rekanan itu untuk bisa ngajak temennya atau downline-nya itu untuk sama-sama ngejar explore fun. Itu saya nge-role play. Jadi maksudnya role play itu diajarin ngomongnya Pak? Iya, jadi saya tunjukkan dulu ngomongnya ini, terus kemudian beliaunya yang ngulangin apa yang saya katakan itu, supaya dia juga bisa nanti untuk bisa ngajak donen-donennya di atas kapal pesiar ini. Oke? Nah, caranya bagaimana? Anda harus mengawali dengan perkataan, saya akan mengajak Anda, ngajak bapak, ibu, kakak, sis, bro, atau siapapun ya kan, saya mau mengajak Anda naik kapal pesiar terbesar di dunia secara gratis. Oh, kalimatnya cuma itu ya Pak Leon di awal ya? Iya, Anda harus pede. Anda juga akan naik kapal pesiar itu. Jadi Anda harus mengatakannya, saya akan mengajak kamu naik kapal pesiar terbesar di dunia secara gratis. Kalau ada orang yang ngomong gitu ke kalian, itu kira-kira apa respon kalian? Misalkan nih, saya ngomong sama kalian, saya mau ngajak kamu naik kapal pesiar di tahun 2023 gratis. Nah, apa nih respon kalian? Boleh cek, pengen cek terlebih dahulu. Silakan.
Oh, ada yang ngomong mau. Ya, laki-laki responnya, pengen tahu. Kok bisa? Bagaimana caranya? Masa sih? Gimana caranya? Wah, ternyata kalimat itu udah bikin orang nanya ya guys. Karena yang paling penting dalam seni berkomunikasi adalah bukan kita yang memberitahu, tapi orang atau lawan bicara kita minta diberitahu. Oh, serius. Mau soal? Mau. Emang bisa, serius nih. Emang bener bisa. Wah, nah tuh guys, udah kan? Mereka udah nanya gimana caranya. Berarti mereka udah siap ya untuk mendengarkan kalian ngomong berikutnya. Silakan. Ya, jadi awalnya Anda mulai dengan perkataan itu kan, saya mau ngajak kamu naik kapal pesiar terbesar gratis. Oke? Nah, dengan perkataan itu berikutnya apa? Jangan cuma ngomong lagi, tunjukkan videonya. Jadi Yang tunjukkan mana, videonya. Yang mana Nah, videonya? videonya contoh yang ini ya. Yuk, langsung diputar aja Pak Leon sekalian. Oke. Jadi setelah Anda ngomong itu, saya mau ngajak kamu naik kapal pesiar yang terbesar secara gratis. Berikutnya langsung putarkan videonya ya. Nah, videonya ini. Saya putarkan ya sekalian ya. Ini kan cuma 2 menit nih. Nah, ini ya. Nah, sambil Anda putarkan video ini, Anda juga bisa ceritakan fasilitas-fasilitasnya, itu bisa naik masuk di kolam renang, itu banyak sekali kolam renangnya, gratis, mau pindah-pindah kolam juga bisa, makanannya juga gratis, ya kan? Anda sambil ceritakan fasilitasnya, termasuk ombaknya ini, termasuk ada ruangan yang bisa naik 100 meter lebih, kita view 360 derajat, permainan anak-anak juga ada. Wow, makanannya hanya gratis ya, mulai dari makan pagi, siang, malam, tengah malam, sampai ada gala dinner, termasuk show-show-nya. Dari show yang biasa-biasa sampai yang luar biasa juga ada di sini ya. Dari yang sopan sampai yang kurang sopan itu juga ada ya. Jadi show-nya itu pertunjukan dari pertunjukan lokal sampai interlokal juga ada. Jadi lengkap ya dunia maksudnya. Terus ceritakan kalau kapal ini nilainya 1 miliar dolar. Itu kurang lebih 14 triliun. Hotel yang terbesar di Indonesia. Misalnya Hotel Kempinski kayak atau hotel apapun ya, itu nilainya tidak sampai 14 triliun loh guys. Mall yang terbesar itu tidak sampai segitu nilainya. Ini 14 triliun di kapal itu. Dan nanti akan di-booking semua oleh HD. Nilai bookingannya, nilai sewanya itu 100 miliar. Dan HD menjadi satu-satunya perusahaan di dunia yang booking kapal Spectrum of the Seas. Itu untuk orang-orang perusahaannya, itu baru HDI guys. Anda bisa bayangkan ya. Oh. Termasuk ada acara recognition night dan sebagainya. Dan ini saya mau ngajak kamu naik kapal pesiar ini. Kira-kira kamu mau nggak naik kapal ini gratis? Halo? Kira-kira mau? Mau naik kapalnya gratis? Ya kan? Terus, Anda harus ceritakan ke dia. Nantinya, naik kapal ini benar-benar nikmat luar biasa. Happy-nya, kebahagiaannya, kesenangannya itu akan luar biasa. Tetapi, di balik itu semua, ada sesuatu yang lebih. Bukan cuma kesenangannya selama 4 hari 3 malam. Tetapi dengan kamu naik kapal pesiar, kamu akan punya keberanian, punya keyakinan, punya impian, dan kamu akan punya bukti nyata kalau kamu adalah orang yang berhasil, sehingga kamu akan bisa membangun bisnis HD dengan luar biasa. Dengan lebih cepat. Dengan lebih ngejos. Dengan lebih percaya diri.
Dan lebih bisa meyakinkan orang lain. Dan Anda bisa ngomong. Testimoninya adalah Leon dan Anggraini. Anda bisa ngomong, Pak Leon, Bu Anggraini itu pertama kali itu naik kapal pesiar. Tapi gara-gara naik kapal pesiar ini, sepulang kapal pesiar, mereka punya keyakinan, keberanian, impian, dan bukti-bukti. Mereka jalankan bisnis ini dengan luar biasa. Bisnisnya growing-nya luar biasa banget. Sehingga sekarang ini bisa menginjakkan kaki di 40 negara, bla bla bla. Anda ceritakan ke dia, guys. Jadi bukan cuma kesenangan tok di kapal itu yang bisa dapat dengan dia naik kapal pesiar, tetapi mereka juga bisa mendapatkan sesuatu yang lebih untuk mereka bangun bisnisnya dengan lebih dahsyat. Wow. Terus Anda ceritakan potensi penghasilannya. Kalau Anda kan punya kenalan banyak tuh, ratusan orang kan. Kalau cuma cari 5 aja, 5 yang mau sehat, mau punya bisnis, mau menolong orang lain, dan nanti saya bantu jelaskan ke mereka, kan pasti dapat 5-nya ini. 5 orang ini, masing-masing kalau punya 5, jadilah 25. Masing-masing 25, kalau 5 lagi, 125, 600, 3.000 orang. 3.000 orang ini kalau belanja sejuta itu sudah 3 miliar omsetnya, kali 5%, 150 juta loh. Apalagi kalau 8 ke 8, lebih besar lagi kan. Apalagi kalau kamu ngajak 5 orang, 25 orang ini sama-sama naik kapal pesiar. Pulang dari kapal pesiar, 5 orang, 25 orang, 100 orang ini gila semua, punya keberanian, keyakinan, impian yang dahsyat. Saya tidak bisa bayangkan. Anda bukan cuma akan menginjakkan kaki di 40 negara, guys. Tapi dalam waktu singkat, Anda pun mau keliling dunia, 50-60 negara pun Anda bisa loh. Soalnya bebas waktu kan. Anda kalau bebas waktu, bebas finansial, uang tetap masuk terus. Anda mau jalan 1 bulan, mau keliling Eropa, itu sudah bisa dapat 20 negara lebih dapat guys 1 bulan. Benar nggak? Keliling Asia, ya kan, 20 negara. Dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, Anda bisa 40 negara guys. Bisa. Jawaban saya, kalau Anda bisa membangun bisnis ini dengan keren, dengan cara bagaimana caranya opportunity kita Anda bawa yang banyak di atas kapal pesiar. Caranya bawa, ngajak banyak bagaimana? Caranya ngomong dulu guys seperti ini. Saya mau ngajak kamu naik kapal pesiar yang terbesar di dunia, gratis. Tunjukkan kapalnya, fasilitasnya, kemudian harganya ini $1 miliar, 14 triliun. HD mau nyewa booking ini 1 kapal penuh orang HD semua 100 miliar ya kan. Tapi bukan cuma kesenangan tok di atas kapal ini, tapi lebih dari itu. Kamu akan punya keberanian, keyakinan dan sebagainya, dan ini sudah terbukti. Pak Leon, Bu Anggraini gara-gara naik kapal pesiar yang lebih jelek daripada ini, itu membuat mereka berdua punya keberanian, keyakinan, akhirnya bisa punya jalan-jalan ke 40 negara lebih, ya gara-gara cuma jalankan HDI dan berawal dari kapal pesiar. Guys, kira-kira punya gambaran? Kira-kira kalau Anda ngomong itu ke semua, konsumen-konsumen Anda, prospek-prospek Anda, bahkan downline-downline Anda yang tidak aktif, Anda telepon, Anda ceritakan, yang Anda nawari promo paket sahabat, lalu Anda ceritakan, saya mau ngajak kamu loh naik kapal pesiar. Kira-kira yang mau beli paket promo sahabat pun, kira-kira, oh ya, gimana? Loh, bisa tertarik nggak kira-kira dia? Baru beli paket, tapi langsung dia ngejarnya kapal pesiar. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Kenapa harus nunggu? Orang baru nunggu, punya bonus, baru ngejar kapal pesiar? Tidak. Orang belum punya bonus pun boleh kok ngejar kapal pesiar. Bahkan belum join pun, langsung join, langsung ngejar kapal pesiar juga bisa. Apakah bisa? Jawaban saya, sangat bisa. Kalau Anda start bulan Januari ini, guys. Jadi nantinya bukan cuma Anda tok yang naik kapal pesiar, tapi Anda plus downline-downline Anda yang banyak yang naik kapal pesiar. Oke? Sip, mantap. Wow, kira-kira bagaimana nih? Kira-kira guys, punya gambaran yang lebih kira-kira? Anda harus naik enggak ini kapal pesiar, guys? Yuk, saya tanya, kira-kira Anda harus naik enggak kapal pesiar ini? Spectrum of the Seas. Harus. It's for fun. Anda naik kapal pesiar Spectrum of the Seas hanya untuk fun saja. Happy-happy selama 4 hari 3 malam.
atau Anda naik kapal pesiar for your life. Jadi Anda benar-benar nikmati, rasakan, berikutnya Anda juga kepingin hidup Anda seperti naik kapal pesiar ini terus, guys. Anda bebas waktu, bebas finansial. Guys, naik kapalnya juga sama. Anda naik just for fun, atau naik untuk for your life. Naik untuk Anda bisa ngajak anak Anda naik kapal pesiar. Untuk Anda bisa ngajak anak Anda pegang salju. Untuk Anda bisa ngajak anak Anda untuk menikmati sejarah-sejarah di dunia. Untuk naik pesawat, untuk naik balon udara, untuk naik kapal pesiar, untuk naik kapal selam mungkin, atau MRT, metro di bawah laut. Guys, untuk anak Anda bisa Anda bawa untuk menikmati fasilitas-fasilitas dan juga kehebatan dunia ini. Anda bisa bawa mereka for your life atau for fun saja. Saya mengajak Anda naik kapal pesiarnya bukan cuma untuk for fun, tetapi for our life. Oke? Harus kira-kira untuk kehidupan kita? Harus, atau ya pokoknya mau saya. Kalau cuma mau, ya berarti Anda targetnya ya minimalis yang tadi saya katakan itu kan. Tapi saya mengajak Anda untuk punya target yang kenceng guys, yang di atas ya. Jadi punya target yang besar dan bisa kok. Pak Leon, apakah hanya orang-orang lama aja yang bisa menikmati seperti Pak Leon? Enggak, jawaban saya. Buktinya juga banyak orang yang baru join 1-2 tahun juga menikmati bonus ratusan juta per bulannya. Ada. Bukan cuma kami tok yang dapat ratusan juta miliaran, no. Tapi orang yang baru 1-2 tahun. Guys, Anda pun juga berhak untuk itu. Kenapa? Bedanya cuma keberanian dan juga keyakinan dan juga kenekatan dan juga kemauan untuk spare waktu. Oh ya, betul Pak Leon. Yang paling penting adalah kemauan untuk spare waktu supaya action. Nah, berarti nih Pak Leon, waktu-waktu yang sekiranya itu kayak masih belum ada manfaatnya atau nggak bermanfaat, ini bisa dialihkan untuk kapal pesiar ya Pak Leon ya? Betul. Karena ini akan mengubah hidup banyak orang ya Pak Leon? Yes. Nah, terutama seperti waktu-waktu tidur siang, betul ya Pak Leon? Betul. Atau waktu tidurnya masih terlalu pagi gitu ya Pak Leon? Yes, jadi spare waktu guys. Anda harus luangkan waktu. Nah, kenapa? Ya karena ini untuk kehidupan kita, bukan untuk cuma for fun, cuma untuk ngejar diamond 9 kali supaya naik kapal pesiar Spectrum of the Sea selesai. Bukan cuma itu, tetapi Anda bisa menikmati kehidupan Anda, guys. Make your life meaningful, make your life more grateful dan sebagainya. Anda bisa mendapatkan itu semua, guys, lewat HDI. Dan itu sudah kami buktikan, bukan cuma kami, termasuk orang-orang yang baru pun itu juga bisa membuktikan seperti itu. So, saya mengajak Anda, ayo, ini peluang, ini kesempatan. Apakah Anda cuma mendengarkan ini seperti angin lalu saja, tapi apakah Anda tersentuh hati Anda untuk Anda mau untuk membuat kehidupan yang jauh lebih dahsyat? Ya, ini peluangnya hari ini, guys. Karena kita mau diajak naik kapal pesiar. Satu kapal full orang HD. Kapan lagi tidak pernah, guys. Dan ini merupakan sejarah ya. Sebelumnya belum pernah ya Pak Leon? Sebelumnya belum pernah. Oke, jadi kuncinya Anda bawa yang banyak rekanan Anda ikut naik kapal pesiar. Caranya kita yang harus ngomong, saya mau ngajak kamu gratis naik kapal pesiar terbesar yang namanya Spectrum of the Seas. Tunjukkan gambarnya, fasilitasnya, beritahu harganya, ini kapalnya ini $1 miliar, 14 triliun, tapi bukan cuma seneng-senengannya tok di sini. Tapi kamu akan dapat lebih sepulang naik kapal pesiar ini. Yaitu kamu akan punya keberanian, keyakinan, impian, dan bukti yang luar biasa. Dan ini sudah terbukti. Pak Leon Buanggra ini gara-gara naik kapal pesiar yang jauh lebih jelek daripada itu. Itu sekarang bisa bla bla bla. Anda ceritakan ke mereka. Anda akan bisa ngajak mereka yang banyak, guys. Berikutnya, bantu dia untuk jadi diamond. Bukan dibiarkan aja, tapi bantu dia untuk jadi diamond. Dan Anda akan tahu orang-orang siapa yang mau bekerja sama dengan Anda. Sehingga Anda spare waktu dengan orang-orang yang serius.
Anda spare waktu, Anda tumbuhkan, Anda asah kemampuan dia, Anda bantu dia untuk dia jadi diamond, dan dia juga ngajak rekan-rekannya jadi diamond lagi, maka yang terjadi, Anda bukan cuma naik kapal pesiar, tapi juga bisa ke Turki. 8 orang ngejar kapal pesiar, berarti kan ke Turki, guys, ya. Jadi Kapadokia, Turki yang kami siapkan untuk Anda. Jadi itu bukan dari company, kalau yang Turki ya, itu dari promo internal kita. Jadi untuk Anda yang 6 kali Grand Diamond, Anda bisa berangkat ke Turki, Kapadokia ya, secara gratis. Oke? Nah, gitu Bang Greg. Ada tambahan lagi yang lain? Sip, guys. Sini ya Pak Leon. Oh iya. It's my dream, Mas. Oh, ngomongnya it's my dream, Mas, itu bukan cuma Turki ya, guys. Tapi naik kapal pesiar bersama dengan mas kalian, ataupun yang mas-mas naik kapal pesiar bersama dengan mbak kalian, adik kalian, ini adalah sesuatu banget yang membuat hidup kita bisa berubah. Kadang kita nggak pernah tahu ya Pak Leon, titik perubahan kita itu ada di mana. Ya. Tapi seringkali banyak perubahan-perubahan tidak terjadi dalam kehidupan seseorang karena mereka tidak mempunyai kesempatan. Cuman kalau kita sudah tahu ada kesempatan dan kita tidak mengambil kesempatan tersebut, kesempatan tidak selalu datang untuk yang kedua kalinya. Sayang banget kalau sampai kesempatan itu lewat dan hilang begitu saja. Karena tahun 2023, tepatnya di bulan April, dari HDI akan membuat sejarah bersama-sama dengan kalian ya guys. Karena yang pasti semuanya sudah tersedia buat kita. Cuman masalahnya kita mau atau tidak mengupayakannya. Dan ngomong-ngomong tentang upaya, bukan cuma sekedar upaya biasa-biasa, tetapi upaya yang konsisten setiap hari. Bukan hari ini prospek, besok gak prospek, besok lagi lupa prospek, besok lagi tidur siang, besok lagi gak ngapa-ngapain. Kemudian setelah diingatkan baru prospek lagi, itu kira-kira gimana Pak Leon? Kalau kayak gitu Pak Leon, bisa nggak ya? Karena kan banyak orang itu yang pengen Pak Leon memanfaatkan kesempatan, tapi mereka kayak nggak bisa menampar dirinya, nggak bisa melecut tubuhnya untuk bergerak secara luar biasa. Ini kenapa ya Pak Leon ya? Seperti itu Pak Leon. Karena belum naik kapal pesiar. Enggak ya. Jadi guys, sebelum naik kapal pesiar pun berarti Anda harus juga ngejar kapal pesiar itu kan, termasuk ngajak banyak rekan-rekan Anda di kapal pesiar. Nah, kuncinya di situ dulu. Tapi ini Anda punya waktu itu cuma Januari, Februari, Maret ini. Anda all out gila-gilaan. Kalau perlu Januari, Februari, Maret ini Anda spare waktu yang ekstra luar biasa. Kenapa? Karena setelah bulan April, itu ini tidak berfungsi kapal pesiar ini. Karena kan siarannya nggak bisa dikejar ya? Nggak bisa dikejar, soalnya siarannya kan 9 kali diamond tuh. 9 kali diamond tuh berarti kalau diamond pertamanya di bulan Mei, maka nggak cukup. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sampai Desember cuma 8 kali. Maka dia tetap nggak akan bisa naik kapal pesiar. Karena tahun depan itu promonya sudah ganti. Bukan lagi Explore Fun. Udah lewat ceritanya, kesempatannya. Sehingga makanya Anda punya waktu yang banyak itu di Januari ini. Kenapa kami nyelip-nyelipkan acara ini, lalu ngajari Anda untuk bisa ngajak orang untuk naik kapal pesiar. Kenapa? Karena dengan Anda ngajak kapal pesiar, Anda naik kapal pesiar, Anda akan punya kesempatan untuk menikmati seperti yang kami nikmati di HDI, guys. Jadi kami maunya Anda pun juga bisa menikmati apa yang sudah kami rasakan di HDI, guys. Bukan cuma kami sendiri. Dan kapal pesiar itu yang membawa kami bisa menjadi seperti ini hari ini, guys. Oke, jadi gimana nih Pak Leon? Kita sebetulnya juga mau lihat ya Pak Leon ya, siapa nih di antara teman-teman yang memang benar-benar super serius mau ngejar ya Pak Leon? Pak Leon boleh deh nanti kalau ada yang chat siapa namanya boleh dicatatkan ke saya Pak Leon. Dan ini memang hari ini tanggal yang sangat bagus. Kok bisa Pak Leon? Anda kalau lihat tanggal guys, hari ini itu adalah 11/01/2022. Wow. Kembarnya ada 3 semua guys. Wow. Jadi tanggalnya ini membuat Anda kan jadi nomor 1 guys.
Jadi kalau Anda bukan anak nomor satu, Anda akan jadi anak yang nomor satu kebanggaan orang tua Anda. Yes. Oke? Kalaupun nomor satu, bisa juga nomor satu kebanggaan orang tua. Nah, ini benar-benar Anda akan mendapatkan nomor satu, guys. Jadi sesi ini gue nggak tahu. Kita juga nggak lihat tanggal waktu kita ini. Soalnya besok kita sudah nggak bisa buat sesi, ya kan? Jadi kok pas tanggalnya ini. Jadi setelah saya lihat tanggal, itu 11.01.2022. Satunya ada kembar 3, duanya ada kembar 3. Mudah-mudahan nasib kita semua itu akan kembaran, guys. Kalau gara-gara kapal pesiar, kami bisa menikmati seperti hari ini. Mudah-mudahan Anda yang mengamini, Anda yang memperjuangkan yang terbaik, Anda pun juga selepas naik kapal pesiar, bersama dengan rekan-rekan Anda akan bisa memiliki keyakinan jaringan yang luar biasa, akhirnya boom, meledak luar biasa. Yes. Wah, tentunya untuk bisa menggerakkan orang, itu pun juga tetap butuh bantuan daripada mentor-mentor ya Pak Leon, ataupun upline-upline ya. Betul. Jadi langsung saja berkonsultasi dan bekerja samalah dengan mereka untuk tidak sendirian melakukannya. Kalau sendirian melakukannya, wih, sulit ya Pak Leon. Ingat, bisa gak dapet ya kapal pesiarnya ya. Anda akan jadi downline nomor 1 buat upline Anda. Yang naik kapal pesiar. Downline terbaik maksudnya, ya kan? Kalaupun Anda jadi upline yang nomor 1 buat rekan-rekan Anda. Oke? Ini tanggalnya pas banget ya. Jadi pas benar-benar luar biasa. Ini saya tadi tidak sadar. Tadi ada saudara saya itu yang ngirimin gambar. Ini 11.01.2022. Ini hari yang sangat paling baik ini. Hari yang paling baik itu hari ini. Mudah-mudahan hari ini benar-benar menjadi hari yang terbaik buat kita bersama. Karena Anda mengamini, Anda akan bisa menikmati kehidupan bebas waktu, bebas finansial lewat HDI karena sudah ada buktinya. Dan Anda pun juga berhak dan bisa untuk mendapatkan itu semua. Amin. Amin. Oke. Amin loh. Amin semua ini. Wow. 11 Januari bertemu. Wow, ada lagunya katanya. Kisah cinta ini, wah. Naluriku berkata, engkaulah milikku, akulah penjagamu. Seandainya waktu dulu kapal pesiar Star Cruise itu, kami tidak naik kapal, kita cuma dikasih uang 20 juta. Iya, benar. Mungkin hari ini kami juga tidak seperti ini. Betul. Karena kami tidak menikmati di kapal itu kan. Tapi gara-garanya kami menikmati di kapal itu dan akhirnya itu yang mengubah hidup kami, guys. Jadi kalau cuma dapat uang, ya dapat cuma sekali, tapi nggak ada rasanya. Nggak ada sesuatu yang kita bisa ini ya. Memorinya. Experience-nya. Seperti itu ya. Jadi saya mengajak Anda semua, ayo kita lakukan yang luar biasa. Saya pribadi, saya akan membackup Anda untuk Anda bisa naik kapal pesiar, bukan cuma sendirian, tetapi bersama dengan downline-downline Anda yang banyak. Kita fokuskan di kapal pesiar ini, guys. Kenapa? Karena ini ada lompatannya yang tadi saya sudah tunjukkan ke Anda. Kalau bonus, dia dapat bonus 5 juta, 10 juta, 20 juta, ya itu tidak ngefek. Tapi kalau ini bisa berkelanjutan yang luar biasa. Jadi makanya bawa yang banyak rekan-rekan Anda, sehingga saya tadi ngajari Anda caranya untuk ngajak orang ngejar kapal pesiar. Seperti itu. Oke, saya sih belum selesai, guys. Karena tadi pada saat broadcast ada kalimat yang mengatakan bakalan ada undian puluhan juta. Tapi sebelum ngomong tentang undian, boleh kita foto Pak Leon? Oke, yuk. Supaya masih banyak daripada mereka-mereka yang terngiang-ngiang dan foto gitu ya Pak Leon ya, bersama-sama dengan calon-calon Royal Crown yang ada di sini. Nah, apakah ada dari Kak Iing atau Kak siapa yang bisa membantu kami foto? Yuk, smile. Habis ini saya mau tunjukkan ya, guys ya. Ya. Saya mau tunjukkan ke Anda itu satu